Hai teman-teman sekalian, gimana kabarnya? Mimin berharap teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat. Dan pada episode kali ini, Anul Story akan menceritakan alur cerita dari serial anime isekai yang berjudul Shoukan wa Nidome Desu yang rilis pada tahun ini. Di anime ini menceritakan seorang anak muda yang bernama Yuki yang kembali dipanggil ke dunia isekai bersama teman-teman sekelasnya. Mereka dipanggil ke dunia isekai untuk menghentikan perang melawan ras iblis. Sebelum kejadian ini, Yuki pernah dipanggil ke dunia isekai dan mempunyai nama Setsu. Dia berhasil menjadi pahlawan yang diagungkan karena berhasil menghentikan perang besar seorang diri. Dan saat dipanggil ke dunia isekai, Yuki bertekad untuk menghentikan perang itu kembali dan melindungi teman-temannya. Nah, tidak usah berlama-lama lagi, Mimin akan ceritakan alur ceritanya. Tapi sebelum itu, siapkan cemilan, ambil posisi rebahan yang nyaman, dan selamat menonton. Skin diawali di sebuah sekolah yang memperlihatkan seorang pria bernama Yuki yang sedang mengobrol dengan teman masa kecilnya yang bernama Yuhi. Di dalam pembicaraannya, Yuki meminta agar Yuhi tidak mengajaknya mengobrol karena takut teman-teman sekelasnya akan membuat gosip tentang dirinya. Tapi Yuhi tidak peduli akan hal itu. Tak lama kemudian lingkaran sihir muncul di kelas mereka. Yuki yang melihat hal itu nampak tersenyum seakan mengetahui sesuatu. Setelah itu mereka berteleport ke dunia isekai dan berada di sebuah dataran luas. Semua murid merasa bingung kecuali Yuki yang merasa bahwa dia mengetahui tempat ini. Tak lama setelah itu mereka terkejut setelah melihat pasukan iblis berzirah besi yang muncul di depan mereka. Dan Yuki merasakan energi sihir dari pasukan iblis tersebut. Para murid yang panik kemudian berlari karena para pasukan iblis menuju ke arah mereka. Yuki yang terdiam diserang oleh iblis yang datang. Yuhi yang melihatnya berusaha menyelamatkannya, namun secara tiba-tiba ternyata Yuki mempunyai kekuatan overpower yang mampu menghempaskan iblis tersebut dengan jarinya. Yuki kemudian memegang tangan Yuhi dan mengajak dia untuk melarikan diri. Tapi tak lama setelah itu muncul pasukan kerajaan yang tiba-tiba datang dan melawan para iblis tersebut. Yuki yang melihat hal itu berpikir bahwa perang sudah lama berakhir. Dan Yuki terkejut setelah merasakan energi sihir dari pasukan iblis yang berasal dari energi kutukan. Tak lama setelah itu muncul sesosok wanita bernama Elka yang menunggangi kuda yang datang menghampiri mereka dan meminta mereka untuk pergi ke bagian belakang pasukan karena tempat ini berbahaya bagi mereka. Gran yang juga menunggangi kuda pun datang dan menyerang para iblis bersama pasukan kerajaan. Scan kemudian berpindah. Para murid yang berada di istana kerajaan Distenia mendapatkan sambutan dari raja dan ratu. Raja menganggap bahwa para murid ialah pahlawan dari dunia lain dan meminta mereka untuk membantu melawan ras iblis yang menyerang kerajaan Distenia, seperti yang dilakukan pahlawan dari dunia lain sebelumnya yang berhasil menghentikan perang 5 tahun yang lalu. Diketahui juga bahwa dunia yang mereka datangi saat ini bernama Eclair. Yuki yang mendengarnya seakan kembali mengetahui apa yang terjadi. Para murid yang awalnya kebingungan dengan permintaan dari raja merasa tidak mempunyai pilihan lain dan menyetujui hal itu karena jika menolaknya mereka takut akan diusir dari istana dan diserang oleh pasukan iblis. Setelah itu para kesatria kerajaan mengajarkan para murid untuk menggunakan pedang dan berlatih ilmu sihir. Yuhi yang sedang berlatih menggunakan sihir terkejut karena dia mampu memunculkan sihir api dari tangannya. Melihat hal itu membuat Yuki menganggap bahwa Yuhi mempunyai bakat untuk menggunakan sihir. Tak lama setelah itu Yuki secara tidak sengaja bertemu dengan Elka. Yuki sepertinya mengenal Elka, membuat dia bersikap seenak jidat kepadanya. Melihat sifat dari Yuki, Elka merasa bahwa Yuki mirip sekali dengan pahlawan yang datang 5 tahun lalu, yang mempunyai sifat egois, bebas, dan tidak peduli dengan perasaan perempuan. Kemudian Elka akan memaksa Yuki untuk segera berlatih seperti para murid yang lainnya. Yuki yang mendengar hal itu menantang Elka untuk melakukannya. Elka yang merasa kesal dengan sifat Yuki berusaha menyerangnya, namun secara tiba-tiba setelah mendapatkan tamparan tersebut, Elka mengingat bahwa orang yang berada di hadapannya ialah Setsu, yang merupakan pahlawan dari dunia lain dan menyelamatkan kerajaan 5 tahun lalu.
Elka kemudian bersujud dan mengatakan bahwa dia rindu bertemu dengan Setsu dan menawarkan hal aneh kepadanya. Setelah itu, Yuki yang duduk di atas Elka merasa bahwa sisi masokis dari diri Elka telah bertambah parah saat terakhir kali dia bertemu. Gren yang tiba-tiba datang juga mengetahui bahwa Yuki ialah Setsu setelah mendengar penjelasan dari Elka. Mereka kemudian menemui Tia dan akan memberitahukan hal ini kepadanya. Namun Tia lebih dulu mengetahui hal ini karena dia dapat mengenali energi sihir yang dimiliki oleh Setsu. Mereka bertiga merupakan teman baik Yuki saat dia datang ke dunia isekai ini sebelumnya. Diketahui Setsu berhasil menghentikan perang dengan mengalahkan seseorang yang bernama Taoma. Namun saat pertarungan selesai, dia tiba-tiba menghilang. Setsu mengatakan bahwa dia terlahir kembali di dunia sebelumnya dan membawa ingatan serta kekuatan saat dia berada di dunia Eclair. Tia kemudian mengatakan bahwa dia tidak memahami tata cara pemanggilan Setsu dari dunia lain. Setsu kemudian bertanya tentang Taoma. Dia meyakini bahwa Taoma terlibat dalam penyerangan iblis kali ini karena dia mengetahui bahwa satu-satunya orang yang bisa mengendalikan sihir kutukan ialah Taoma. Mereka mencurigai bahwa Taoma masih hidup. Setelah itu di ruang rapat, Raja merencanakan akan memulai perang secara besar-besaran. Namun Gren yang berada di sana mengatakan bahwa mereka belum mendapatkan kabar dari utusan yang dikirim ke benua iblis karena menurutnya penting jika kerajaan memahami situasi terlebih dahulu. Namun Ratu enggan melakukan hal itu karena menurutnya kerajaan akan melakukan tindakan setelah mereka kedatangan pahlawan dari dunia lain. Di tempat lain, Yuki yang melihat Yuhi berhasil menghancurkan target dengan kekuatan sihir membuatnya mengatakan bahwa Yuhi memiliki bakat di bidang sihir. Yuhi pun menjawab jika dia memiliki bakat sihir maka dia akan melindungi Yuki. Mendengar hal itu membuat Yuki merasa senang. Scan kemudian berpindah. Gren yang datang bersama Tia dan Elka menemui Yuki yang sedang sendirian. Gren mengatakan bahwa dia berhasil mengulur waktu dengan membuat alasan ingin melakukan pelatihan pasukan pahlawan. Dan Gren menyadari bahwa mustahil mereka bisa menghindari perang kali ini. Mendengar hal itu membuat Setsu akan menghentikan perang sekali lagi dan meminta mereka untuk tidak mengawalnya karena saat ini mereka harus berada di kerajaan dan melindunginya. Setsu akan mencoba menghentikan perang dengan menemui Taoma yang diduga dalang dari perang yang akan terjadi dan memulai petualangannya. Mendengar hal itu membuat mereka bertiga pun menyanggupi permintaan Setsu. Setsu pun akan mengambil barang yang dia butuhkan dalam misinya kali ini. Dengan teknik kamuflase milik Tia membuat mereka berhasil menyelinap ke gudang kerajaan. Kemudian Setsu mengambil pedangnya yang bernama Kuromaru. Setelah itu Setsu pun akan berangkat untuk memulai misinya. Elka mengatakan akan mengulur waktu hingga Setsu kembali ke kerajaan. Namun tak lama setelah itu Yuhi tiba-tiba datang dan mengetahui bahwa Setsu akan meninggalkan kerajaan. Setsu kemudian memberitahukan bahwa sebenarnya dia telah dipanggil ke dunia ini sebanyak 2 kali dan dia akan menghentikan perang dengan menemui kenalan lamanya yang diduga terlibat dalam perang kali ini. Kemudian Yuhi dengan mata yang berkaca-kaca meminta untuk ikut bersama Setsu. Namun karena hal ini sangat berbahaya maka Setsu tidak mengizinkannya. Awalnya Yuhi terus-menerus ingin ikut bersama Setsu. Namun saat Setsu mengatakan bahwa dia melakukan hal ini supaya dia bisa melindungi Yuhi dalam bahaya, membuat Yuhi mulai memahaminya dan meminta Setsu untuk memejamkan matanya. Yuhi akan berusaha menjadi lebih kuat agar dapat melindungi Setsu di dunia isekai ini. Setelah itu, Yuki pun memulai perjalanannya. Scan kemudian berpindah. Terlihat seorang anak kecil bernama Ruri yang melihat kakeknya seorang pengrajin permata sedang bertransaksi dengan pembeli. Awalnya kakek Ruri tidak ingin menjual permata yang dia miliki ke pembeli tersebut karena menganggap bahwa pembelinya kali ini tidak mengetahui apa itu nilai dari karya seni. Namun
Setelah pembeli tersebut pergi, Ruri menanyakan bukankah harga diri adalah hal terpenting bagi seorang pengrajin. Kakeknya pun menjawab bahwa yang dikatakan Ruri itu memang benar, bahwa hal terpenting dari seorang pengrajin ialah tekad dan harga diri, dan meminta Ruri untuk tidak melupakannya. Namun kakeknya menambahkan bahwa terdapat pengecualian akan hal itu. Singkat cerita, kakek dari Ruri telah meninggal dan Ruri berjanji akan menyelesaikan pekerjaan terakhir dari kakeknya. Dan pada malam harinya saat Ruri sedang melakukan perjalanan, tiba-tiba dia diserang oleh sesosok monster. Ruri yang terjatuh segera mengamankan bros buatan kakeknya ke dalam tas yang dia miliki. Namun Ruri dengan polos tidak memperhatikan area sekitarnya dan hendak melanjutkan perjalanan. Namun untung saja Setsu datang dan menyelamatkannya. Ruri yang telah diselamatkan menganggap bahwa Setsu membutuhkan uang. Tapi Setsu menyangkal hal itu karena menurutnya melihat gadis yang diselamatkannya tak terluka saja sudah cukup baginya. Ruri yang mendengar hal itu pun menjawab bahwa menurut kakeknya kalau terlibat masalah segera selesaikan dengan uang. Ruri merasa bahwa pria yang berada di hadapannya saat ini seperti pria yang membeli permata kakeknya tempo dulu. Setelah itu saat Setsu hendak pergi, Ruri memintanya untuk menjadi pengawal dan berjanji akan memberinya upah. Namun Setsu menolak hal itu karena saat ini dia ada keperluan. Tapi karena Ruri harus mengantarkan barang yang dia bawa membuat dia memohon dengan wajah bersedih kepada Setsu. Setsu yang tidak tega melihatnya pun menyetujuinya dan akan mengantarkan Ruri ke pelabuhan yang berada di kota Marsen. Mendengar hal itu membuat Ruri merasa senang. Tapi meski begitu, Setsu menolak membawa semua barang dagangannya di bawah Ruri. Karena Setsu hanya ingin menerima menjadi pengawal, bukan pembawa barang. Setelah itu, Setsu menanyakan tentang barang yang akan diantarkan oleh Ruri. Scan kemudian berpindah. Setsu dan Ruri telah sampai di kota tujuan mereka. Setsu yang melihat keadaan di sekelilingnya merasa bahwa kota ini telah makmur. Ruri mengatakan bahwa kota Marsen diramaikan oleh para pedagang sejak perang usai 5 tahun lalu. Dan Ruri menanyakan apakah Setsu pernah ke kota ini sebelumnya. Setsu menjawab bahwa dia pernah datang ke kota ini sebelum diramaikan oleh para pedagang. Setelah itu Ruri akan memesan tiket kapal untuk berangkat ke benua iblis. Namun karena perang akan dimulai membuat semua kapal yang berangkat diliburkan. Mendengar hal itu membuat Ruri merasa frustasi. Setsu yang mengetahui Ruri akan pergi ke benua iblis mengatakan bahwa hal itu tentu saja tidak bisa dilakukan. Namun Ruri yang tidak menyerah kembali bertanya ke orang-orang yang bisa mengantarkannya ke benua iblis. Tapi usaha dari Ruri belum membuahkan hasil. Namun tak lama setelah itu Ruri bertemu dengan prajurit kerajaan Destinia. Dan para prajurit tersebut meminta melihat isi dari tas yang dibawa oleh Ruri. Namun Ruri menolak hal itu karena barang yang dia bawa sangat berharga bagi dirinya. Para prajurit kemudian merasa curiga dan menganggap Ruri telah menantang para kesatria. Namun saat mereka hendak mengambil tas Ruri, Setsu datang menghentikannya dan mengatakan apakah mereka mempunyai surat izin untuk melakukannya. Para prajurit yang tidak terima dengan perkataan Setsu pun hendak menyerangnya. Namun saat melihat warga yang sedang melihat mereka membuat para prajurit mengurungkan niatnya. Setelah itu Ruri dengan perasaan yang senang memberikan makanan kepada Setsu karena telah menyelamatkannya. Ruri merasa heran karena Setsu mengetahui bahwa pemeriksaan membutuhkan surat izin untuk melakukannya. Setsu mengetahui hal tersebut karena teman lamanya telah memberitahukan bahwa hanya prajurit dengan emblem yang bisa melakukan pemeriksaan tanpa izin. Setelah itu Setsu menanyakan bagaimana Ruri akan ke benua iblis jika semua kapal tidak bisa berangkat. Ruri pun mengatakan bahwa dia akan mencoba mencari orang di seluruh kota yang bisa mengantarkannya ke benua iblis. Dan jika tidak menemukannya, maka melihat keseriusan dari Ruri membuat Setsu akan membantunya. Karena saat ini Setsu mempunyai tujuan yang sama dengan Ruri untuk pergi ke benua iblis. Dan dia tidak membutuhkan uang dari Ruri.
Tapi dengan syarat Ruri harus beristirahat di penginapan dan memintanya untuk tidak memaksakan diri. Setelah itu, saat berada di penginapan, Ruri akan menitipkan barangnya yang sangat berharga kepada Setsu karena dia akan pergi untuk mandi. Setsu merasa heran karena barang yang sangat berharga bagi Ruri tiba-tiba dititipkan kepadanya. Ruri yang menitipkan barang tersebut karena dia yakin kepada Setsu. Ruri kemudian memperlihatkan isi dari kotak yang sangat berharga tersebut kepada Setsu dan mengatakan bahwa ini merupakan pekerjaan terakhir yang kakeknya terima. Setsu yang melihat bros tersebut seperti mengetahui sesuatu. Ruri kemudian menceritakan soal kakeknya kepada Setsu. Kakek Ruri merupakan seorang pengrajin permata yang terkenal dan konon di kerajaan Destenia tidak ada satu orang pun yang bisa membuat perhiasan yang sama seperti buatan kakeknya. Suatu hari kakeknya mendapatkan permintaan untuk memperbaiki bros yang juga menjadi mahakarya dari buatannya. Namun karena usianya tidak begitu panjang membuat kakeknya meminta Ruri untuk mengantarkan barang tersebut ke pemiliknya. Karena Ruri merupakan murid sekaligus cucunya membuat dia akan memenuhi permintaan terakhir dari kakeknya. Setelah itu Ruri pun menitipkan bros tersebut kepada Setsu. Dan Ruri merasa bahwa berkat bantuan orang baik yang bernama Setsu, Ruri bisa menepati janji kepada kakeknya. Setsu menduga bahwa bros tersebut merupakan bros yang telah dia tempelkan karunia sihir di dalamnya. Dan dapat dipastikan bahwa Setsu merupakan orang yang telah membeli bros ini sebelumnya. Setsu kemudian merasa heran mengapa bros ini bisa rusak dan mengkhawatirkan sesosok wanita yang mirip sekali dengan Selena di game Mobile Legends. Dan Setsu berharap tidak terjadi hal buruk yang menimpa wanita tersebut. Setelah itu, saat mereka berdua tertidur, prajurit kerajaan yang pernah terlibat permasalahan dengan Ruri dan Setsu tiba-tiba datang ke penginapan. Dan mereka mencurigai bahwa Setsu dan Ruri merupakan mata-mata dari benua iblis. Para prajurit kerajaan kemudian menggerebek Setsu dan Ruri. Namun untung saja Setsu sudah mengetahui hal ini dan bergegas pergi meninggalkan mereka. Namun para prajurit berusaha mengejarnya. Hingga Setsu dan Ruri sampai di jalan buntu. Namun Setsu tiba-tiba menggendong Ruri dan melompat ke lautan. Namun secara tiba-tiba muncul sesosok naga kenalan dari Setsu yang bernama Levia dan memintanya untuk mengantarkannya ke benua iblis. Para prajurit yang melihat hal itu merasa bahwa mereka sedang bermimpi. Saat di perjalanan, Ruri mengetahui fakta bahwa naga tersebut ialah Dewi Laut yang bernama Leviathan. Setelah itu terlihat pertarungan antara Dewi Laut Leviathan melawan monster cumi-cumi raksasa. Setsu yang melihat pertarungan tersebut merasa takjub dan terlihat menyemangati Levia. Bahkan saking asiknya melihat pertarungan tersebut membuat Setsu tidak menanggapi Levia yang meminta pertolongan. Singkat cerita, Levia berhasil mengalahkan monster cumi tersebut dan dia berubah ke wujud manusianya dan menghampiri Setsu. Levia protes mengapa Setsu tidak membantunya saat melawan monster cumi raksasa tersebut. Namun Setsu beralasan bahwa Levia bisa mengatasi semuanya sendirian. Dan Setsu juga mengatakan bahwa dia jarang melihat pertarungan antara dua monster laut seperti tadi. Namun Levia menganggap bahwa Setsu sudah keterlaluan karena Setsu tiba-tiba memanggilnya dan menjadikannya kendaraan untuk sampai ke benua iblis. Setelah 5 tahun tidak memberinya kabar. Setelah itu Ruri menanyakan apa yang harus mereka lakukan dengan monster cumi yang telah dikalahkan oleh Dewi Laut. Karena Ruri merasa bahwa tidak mungkin mereka membiarkannya begitu saja. Namun Levia dengan santainya mengabaikan hal itu dan meminta Setsu untuk mengurusnya. Setelah itu, Setsu pun memasak cumi tersebut. Ruri yang memakannya terlihat menikmati dan berkata bahwa masakan dari Setsu sangat lezat. Begitu juga dengan Levia. Dia memuji makanan tersebut karena dia sudah lama tidak mencicipi masakan dari Setsu. Namun meski begitu, Levia lebih suka memakan makanan mentah daripada dimasak terlebih dahulu. Setelah itu, Levia memberitahukan bahwa di dalam hutan terdapat desa nelayan di benua iblis. Dan juga terdapat istana Raja Iblis
iblis Evil Barrow yang berada di belakang gunung. Dan diketahui fakta bahwa pemilik bros yang dibawa oleh Rory ialah Desastre yang merupakan Raja Iblis. Rory yang mendengar hal itu pun terlihat sangat histeris karena dia baru mengetahui bahwa pemilik bros bernama Desastre ialah Raja Iblis. Setelah itu Levia mengatakan bahwa tugasnya telah selesai. Namun Setsu menanyakan mengapa Levia tidak ikut bersama mereka. Levia dengan wajah yang kesal pun menjawab bahwa dia sudah menepati janjinya dengan Setsu untuk melindungi kedamaian di dasar laut. Namun karena dia meninggalkannya selama 5 tahun dan tiba-tiba datang memintanya untuk menjadi pengganti kapal, membuat Levia semakin kesal kepada Setsu. Setsu yang mendengar perkataan dari Levia hanya bisa menjawab bahwa dia mempunyai alasan tersendiri. Namun tak lama setelah itu 3 anak dari desa nelayan benua iblis datang menghampiri Setsu dan mengatakan bahwa seharusnya seorang laki-laki meminta maaf terlebih dahulu, dan mereka juga mengatakan bahwa Setsu tidak paham tentang perasaan perempuan. Mendengar perkataan tersebut membuat Setsu menjadi kesal dan menyumpal mulut mereka dengan masakannya. Hal itu membuat ketiga anak kecil tersebut merasa gembira karena masakan cumi goreng milik Setsu terasa sangat lezat. Setelah itu karena daging cumi tersisa sangat banyak, membuat Setsu dan Levi membawanya ke desa para nelayan untuk dimasak di sana. Di tempat lain di desa nelayan benua iblis, para nelayan dibuat pusing karena kehadiran cumi raksasa yang muncul saat mereka hendak melaut, dan juga karena perang besar akan terjadi membuat kapal dagang tidak bisa berlabuh di desa mereka, yang membuat stok ikan yang mereka punya telah menipis. Oleh karena itu mereka berencana akan melawan monster tersebut. Namun hal itu membuat para nelayan terkejut karena monster cumi yang selama ini mengganggu mereka telah dikalahkan. Scan kemudian berpindah. Pada malam harinya, para penduduk di desa nelayan berpesta untuk merayakan kekalahan monster cumi yang telah dikalahkan oleh Dewi Laut. Levia yang berada di sana terlihat dijamu dengan alkohol dan olahan ikan terbaik dari desa nelayan. Sedangkan Rory sedang membagikan masakan dari Setsu ke penduduk yang berada di sana. Di sisi lain, Setsu melayangkan protes kepada Levia. Mengapa hanya dia saja yang bekerja keras untuk saat ini? Ternyata Setsu sedang memasak monster cumi untuk penduduk di desa nelayan. Di tempat lain, Brad dari kepala kesatria pengawal kerajaan Raja Desastre sedang melihat dari kejauhan dan menyangka bahwa desa nelayan telah dibakar oleh pasukan kerajaan manusia. Di sisi lain, Levia menghampiri Rory yang terlihat mabuk hanya karena meminum segelas jus. Dan Rory menanyakan awal mula Levia berkenalan dengan Setsu dan bisa akrab dengan Raja Iblis Desastre. Levia kemudian menjelaskan bahwa 5 tahun yang lalu dirinya bertarung melawan Setsu karena melewati laut tanpa seizinnya. Dan setelah itu Setsu menawarkan akan menghentikan perang dan ingin meminjam kekuatan dari Dewi Laut. Namun Levia berbohong kepada Rory karena yang sebenarnya terjadi ialah Levia telah dikalahkan oleh Setsu dengan 1 pukulan karena dia mengamuk akibat perang yang telah terjadi. Setelah itu Rory sangat terkejut karena baru menyadari bahwa Setsu merupakan pahlawan yang menghentikan perang 5 tahun yang lalu. Dan juga Rory mengetahui alasan mengapa Setsu begitu mengenali Dewi Laut dan Raja Iblis Desastre, karena dia merupakan pahlawan yang muncul 5 tahun yang lalu. Dan Rory merasa heran mengapa orang sehebat Setsu mau menjadi pengawalnya. Levia juga menjelaskan bahwa dia berjanji kepada Setsu untuk menjaga perdamaian di dalam laut. Namun dia merasa kesal karena Setsu tiba-tiba menghilang dan 5 tahun kemudian dia datang dan menjadikannya pengganti kapal untuk pergi ke benua iblis. Namun dia bersyukur karena bisa bertemu kembali dengan Setsu. Mendengar hal itu membuat Rory menyangka bahwa Levia menyukai Setsu. Namun Levia membantah akan hal itu karena dia tidak mungkin menyukai manusia. Tapi meski begitu, Levia selalu menunggu kedatangan dari Setsu. Tak lama setelah itu, Brad yang terkena prank tiba-tiba datang ke pesta di desa nelayan. Namun yang terjadi...
Setelah pesta telah berakhir, Brad menemui Levia dan mengatakan bahwa dia jarang melihat Dewi Lautan datang ke desa dengan penampilan manusia. Namun tak lama setelah itu Setsu datang menyapa Brad. Brad menyadari bahwa orang yang di hadapannya ialah Setsu, sang pahlawan yang dia kenali. Namun dia sempat tak mengenali Setsu karena penampilannya telah berubah drastis. Setsu kemudian mempertanyakan mengapa Brad berada di luar istana, karena seharusnya dia berada di samping Raja Iblis. Namun Setsu menyadari bahwa hal itu karena mereka akan memulai peperangan. Setelah itu Brad meminta tolong kepada Setsu dan Levia untuk membantu Raja Iblis, karena saat ini Raja Iblis akan menikah dengan seorang pria bernama Terran Seniter. Namun yang sebenarnya akan terjadi pernikahan tersebut hanyalah perbudakan Raja Iblis dengan menggunakan kutukan, karena kalung yang diberikan oleh Terran merupakan perhiasan yang berisi kutukan yang sangat kuat. Setsu kemudian mengetahui fakta bahwa ada serangan dari negara manusia yang menyerang desa di bibir pantai benua iblis dengan menggunakan tentara dengan baju pelindung raksasa. Bahkan tentara tersebut mengibarkan bendera kerajaan Destinia dan memulai peperangan. Tapi untung saja Brad dan yang lainnya berhasil memukul mundur mereka. Tapi serangan demi serangan kembali terjadi. Setelah kejadian itu Raja Iblis mengirimkan pesan ke negara manusia. Namun mereka yang mengantarkan pesan tidak pernah kembali. Kemudian seseorang yang bernama Terran Seniter datang dan bernegosiasi dengan Raja Iblis, dan dia berhasil menghentikan perang yang terjadi saat itu. Mendengar penjelasan dari Brad, Setsu merasa bahwa Terran merupakan seseorang yang sangat mencurigakan. Brad juga menambahkan bahwa Terran mempunyai kekuatan setara dengan Setsu. Mendengar penjelasan tersebut membuat Ruri mengatakan bahwa dia mengetahui Terran Seniter yang merupakan saudagar sekaligus pemimpin dari Firma Terran, dan kapal pedagang yang saat ini kebanyakan berasal dari Firma Terran. Firma Terran telah menguasai seluruh barang dan uang, sehingga jika terjadi perang antar benua maka bantuan dari firma sangat dibutuhkan oleh benua iblis dan negara manusia. Setsu menyadari bahwa Desastre ingin menghentikan perang seorang diri dengan menjadi budak dari Terran. Kemudian Setsu dan Brad terlibat perdebatan. Namun tak lama setelah itu Levia mengatakan bahwa Desastre melakukan hal itu demi menepati janjinya kepada Setsu untuk menjaga perdamaian. Mendengar hal itu membuat Setsu merasa terkejut. Levia dan Setsu berencana untuk tidak membiarkan hal itu terjadi, dan mereka segera berangkat untuk menemui Raja Iblis Desastre. Namun saat di perjalanan mereka diserang oleh beberapa monster, tapi mereka bisa mengatasinya. Setsu kemudian mempunyai rencana untuk menghentikan pernikahan tak jelas tersebut dan mengalahkan Terran. Setsu juga menjelaskan bahwa dia mencurigai sesuatu, karena sebelumnya dia melihat sendiri tentara dari benua iblis yang mempunyai kutukan menyerang kerajaan Destenia. Tapi Setsu menyadari bahwa penyerangan tersebut bukan dari bagian benua iblis ataupun kerajaan Destenia, melainkan ada orang yang mengendalikannya dari belakang. Namun Setsu tidak mengetahui secara pasti bahwa Terran dalang dari serangan tersebut, tapi dia meyakini bahwa Terran mengetahui sesuatu tentang kejadian ini. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan menuju istana Raja Iblis. Saat di perjalanan, Levia menyadari bahwa pertemuannya dengan Setsu membuatnya sadar betapa indah dunianya saat ini. Oleh karena itu dia akan melindunginya, dan dia juga menyampaikan kepada Setsu bahwa cumi goreng buatannya lebih enak daripada daging mentah. Tak lama setelah itu mereka pun sampai di istana Raja Iblis Evil Barrow. Setelah itu kita diperlihatkan ingatan masa lalu dari Raja Iblis Desastre. Saat itu dia sedang bertarung melawan Setsu sang pahlawan. Namun saat Desastre pojok, Setsu meminta untuk menghentikan perang yang telah terjadi, karena menurut Setsu dia lebih ingin mengobrol daripada harus bertarung melawannya. Hal itu membuat Raja Iblis Desastre tersentuh, yang membuat dia menerima tawaran dari Setsu. Setsu kemudian memberikan bros ke Raja Iblis Desastre sebagai tanda kalau mereka telah berbaikan. Scan kemudian berpindah. Raja Iblis Desastre menerima laporan dari Brad bahwasanya Setsu sang pahlawan telah menghilang. Bahkan orang-orang dari kerajaan Destinia tidak mengetahui keberadaannya. Hal itu membuat Desas memikirkan meskipun dia tidak akan bertemu dengan Setsu, namun dia akan menepati janji dengannya untuk menjaga perdamaian dan meminta Brad untuk
untuk tidak lengah dalam mempertahankan perdamaian. Setelah itu, Raja Iblis Desastra dan Brad sedang berjalan untuk melihat keadaan pasar di sana. Mereka merasa bahagia karena penduduk benua iblis telah hidup makmur berkat perdamaian yang telah terjadi. Hal itu membuat Desas mengatakan bahwa mereka tidak perlu untuk berperang kembali. Namun sesaat setelah itu, bros pemberian dari Setsu tiba-tiba retak, yang membuat Desas merasa bahwa dia terlalu sering memakainya. Melihat hal itu membuat Brad berinisiatif untuk membawa bros tersebut ke pengrajin perhiasan yang hebat di kerajaan Destenia. Scan kemudian berpindah. Raja Iblis tiba-tiba menerima laporan bahwa tentara Destenia telah muncul dan menyerang benua iblis. Hal itu membuat Desas meminta bawahannya untuk bersiap berperang dan menyiapkan formasi untuk tentaranya. Dan juga Desas memberikan misi untuk Zion dan Lamina untuk menuju ke Destenia untuk mencari tahu apa yang telah terjadi karena dia merasa curiga akan hal ini. Desas kembali mengatakan dalam kesendiriannya bahwa dia akan menepati janjinya kepada Setsu. Namun setelah 1 bulan berlalu, Raja Iblis Desastra masih belum menerima kabar dari bawahannya yang ditugaskan untuk mencari informasi dari kerajaan Destenia. Kemudian Desas merasa pesimis bahwa mereka dapat terus-menerus menahan gempuran tentara musuh karena saat ini negara di benua iblis telah mencapai batasnya. Namun tak lama setelah itu, Brad menyampaikan bahwa ada seseorang bernama Terran Seniter dari firma Terran datang untuk menemui dirinya. Karena tidak mungkin dia tolak, membuat Desas membiarkan Terran menemuinya. Tapi seperti yang diketahui sebelumnya, bahwa maksud dari Terran yaitu ingin menghentikan perang yang terjadi dengan membuat Desas menjadi istrinya. Dan Terran kemudian memperlihatkan kalung yang mempunyai kutukan budak yang sangat kuat kepada Desas untuk diberikan kepadanya saat pernikahan nanti. Brad yang melihat hal itu menolak dengan keras tawaran dari Terran. Namun karena Desas tidak bisa menolak tawaran tersebut begitu saja, membuat dia meminta waktu untuk memberikan jawaban kepada Terran. Setelah itu, Brad kembali menemui Raja Iblis dan mengatakan bahwa Raja Iblis tidak perlu mendengarkan omong kosong dari Terran karena dia dan para eksekutif serta bawahan Raja Iblis akan bertarung sampai titik darah penghabisan jika itu memang diperlukan. Namun Raja Iblis tidak menginginkan hal itu. Mendengar jawaban tersebut membuat Brad mengatakan bahwa dia tidak akan menyerah. Kemudian Desas dengan terpaksa akan menerima tawaran tersebut. Di sisi lain, Terran Seniter sedang berbicara dengan seseorang yang menggunakan penutup kepala. Ternyata firma Terran telah bekerja sama dengan seseorang yang masih misterius, dan orang yang saat ini bersama Terran merupakan bawahan dari majikan yang masih belum diketahui. Scan kemudian berpindah. Hari pernikahan Raja Iblis pun telah tiba. Acara pernikahan tersebut dihadiri penduduk dari benua iblis dan juga manusia. Setelah itu Raja Iblis pun datang dengan gaun putih yang dia kenakan. Terran kemudian mengucapkan sumpahnya kepada Raja Iblis Desastra. Dan saat giliran Desastra akan mengucapkan sumpahnya, Desas menginginkan untuk bertemu dengan Setsu untuk terakhir kalinya. Namun secara tiba-tiba Setsu pun datang tepat waktu yang membuat Desas tersenyum bahagia. Anak buah dari Terran mencoba menyerang Setsu, namun Levia yang datang bersama Setsu membantunya dan mengalahkan anak buah dari Terran tersebut. Tapi secara tiba-tiba pria misterius yang bersama Terran tempo hari datang dan menyerang Levia. Levia yang terkena sihir bayangan dari pria tersebut membuatnya tidak bisa bergerak. Namun saat Levia akan menerima serangan, Setsu datang dan memukul pria tersebut hingga tersungkur. Pria tersebut rupanya mengetahui Setsu dan mengatakan bahwa majikannya akan sangat senang setelah mengetahui bahwa Setsu telah kembali. Pertarungan mereka pun kembali berlanjut. Namun saat pria misterius tersebut terpojok, dia memberitahukan bahwa laporan kepada majikannya menjadi prioritas utama, yang membuat dia melarikan diri dari hadapan Setsu.
Namun sesaat setelah itu Levia memberitahukan agar Setsu mengecek mayat bawahan dari Teran. Setsu dibuat terkejut setelah mengetahui bahwa bawahan tersebut dibuat dengan energi kutukan. Dan setelah melihat kalung pemberian dari Teran, Setsu merasa yakin bahwa orang yang mengendalikan perang ini ialah Touma. Setsu kemudian mengetahui bahwa Touma akan melakukan suatu hal agar Regulus sang raja binatang mau membantunya. Regulus sendiri merupakan raja dari negara ras setengah binatang. Hal itu membuat Setsu akan pergi menemuinya. Tak lama setelah itu Ruri dan Brad datang menemui mereka. Brad terlihat terkejut setelah mengetahui bahwa istananya telah hancur berantakan. Ruri kemudian menyerahkan bros yang dia bawa kepada Setsu untuk memberikannya kepada Raja Iblis Desastra. Setsu pun menyerahkan bros tersebut ke Desas. Hal itu membuat Desas merasa senang dan mengatakan bahwa Setsu telah mengajarkannya makna bertahan hidup di dunia ini. Setelah itu Desas, Brad dan Ruri menemui Setsu dan Levia yang akan berangkat ke negara ras setengah binatang. Desas ingin ikut bersama mereka, namun seorang raja tidak boleh meninggalkan negerinya di saat genting. Kemudian Ruri memberitahukan bahwa dia diperbolehkan membuka toko yang selama ini dia dambakan di benua iblis berkat izin dari Raja Iblis Desastra. Setsu yang mengetahui hal itu menanyakan keputusan dari Desas. Namun Desas yakin akan hal itu karena Ruri telah mengantarkan bros yang begitu berharga untuk dirinya. Kemudian Brad mengatakan bahwa mereka pasti akan datang jika Setsu membutuhkan bantuannya, dan Setsu meminta hal itu jika saatnya telah tiba. Setelah itu Setsu dan Levia pun berangkat dan memulai perjalanannya menuju negara ras setengah binatang. Setelah itu kita diperlihatkan masa lalu Yuhi yang baru pertama kali bertemu dengan Setsu. Yuhi merasa bahwa Setsu merupakan anak yang blak-blakan dan menyeramkan. Namun karena rumah mereka berdekatan membuat mereka sering menghabiskan waktu bersama. Karena Setsu mengajarinya banyak hal dan menjadi teman bermainnya, membuat Yuhi mengubah pandangannya kepada Setsu dan menganggap Setsu merupakan orang yang baik hati. Setelah itu saat mereka jalan bersama, Yuhi melihat poster pendaftaran pelatihan belajar. Yuhi yang mengetahui bahwa Setsu merupakan anak yang pintar dan akan masuk ke SMA terbaik, membuatnya mengatakan jika dia ingin masuk ke SMA yang sama dengan Setsu, maka dia harus mulai belajar di pelatihan tersebut. Namun tak lama setelah itu Yuhi meminta pendapat Setsu tentang perkataannya yang ingin masuk ke SMA yang sama dengannya. Namun Setsu mengatakan agar Yuhi tidak memaksakan diri dan memintanya untuk memilih SMA yang lebih rendah. Setsu juga mengatakan jika Yuhi memaksakan masuk ke SMA yang tidak cocok dengannya, maka akan membuat dia susah nantinya. Mendengar jawaban tersebut membuat Yuhi merasa sedih dan pergi meninggalkan Setsu. Yuhi yang tidak menyerah dengan keinginannya membuat dia bersungguh-sungguh belajar dan mengikuti tryout. Namun hasil yang didapat Yuhi tidak sesuai harapan, yang membuat dia merasa bahwa kemampuannya sendiri tidaklah cukup. Setelah itu saat Yuhi sedang berjalan dengan wajah yang muram, tiba-tiba 3 pria dewasa mengganggunya, dan mereka mengetahui bahwa Yuhi sedang putus asa, dan mengatakan agar Yuhi berhenti memaksakan sesuatu yang tak cocok dengannya, karena itu lebih menyenangkan. Tak hanya itu, mereka juga meminta agar Yuhi berhenti belajar dan mengajaknya untuk bermain bersama mereka. Namun untung saja Setsu datang menolong Yuhi, yang membuat ketiga pria tersebut pergi dari sana. Setsu kemudian mengatakan kepada Yuhi bahwa omongan mereka tidak sepenuhnya salah, dan kembali memintanya untuk tidak perlu memaksakan diri. Namun karena Yuhi memiliki tekad yang kuat untuk tetap masuk ke SMA yang sama dengan Setsu, membuat Setsu memahami perasaan Yuhi, dan akan membulatkan tekadnya membantu Yuhi untuk bisa masuk ke SMA yang sama dengannya. Dan Yuhi memiliki keinginan untuk berada di samping Setsu yang sangat dia sayangi. Scan kemudian berpindah. Para anak SMA yang berada di dunia isekai telah mampu menggunakan sihir.
Terutama Yuhi yang mempunyai bakat ilmu sihir mampu merobohkan target dengan sihir apinya. Elka yang melihatnya mengatakan bahwa kemampuan mereka telah mengalami banyak kemajuan. Setelah itu Yuhi menemui Elka dan Gren. Dia menanyakan apakah mereka merupakan sahabat dari Yuki. Mereka pun membenarkan hal itu. Dan Elka menambahkan bahwa mereka menghormati Setsu dan berharap bisa selalu melihat pemandangan yang sama dengan Setsu. Elka kemudian menanyakan keperluan Yuhi yang menemui mereka. Yuhi kemudian meminta agar mereka berdua memberikan pelatihan khusus kepada dirinya, karena Yuhi ingin terus berada di samping Setsu. Mendengar hal itu membuat mereka berdua merasa terkejut. Dan setelah itu Elka mengatakan bahwa kedamaian dunianya saat ini merupakan pencapaian dari Setsu. Dan Elka yakin bahwa Setsu sedang bertarung di suatu tempat yang jauh untuk melindungi dunia ini. Sedangkan mereka sebagai teman dari Setsu bersiap-siap agar bisa menyerang kapan saja jika waktunya telah tiba. Mendengar hal itu membuat Yuhi mengatakan bahwa dia mempunyai tekad dan ingin selalu berada di samping Yuki. Namun karena kekuatannya sekarang masih belum cukup untuk melakukannya, membuat Yuhi meminta Elka untuk melatihnya. Setelah itu, Elka memberitahukan bahwa Yuhi tumbuh menjadi lebih kuat dari yang dia bayangkan. Dan anak-anak yang berasal dari dunia lain memiliki kemampuan yang luar biasa. Namun Yuhi jauh lebih hebat dari mereka semua. Tapi menurut Elka ada satu hal fatal yang masih kurang dari diri Yuhi jika ingin berada di samping Setsu. Setelah itu Elka membawa Yuhi ke saluran bawah tanah yang ditinggali para monster. Dan tempat ini juga sering digunakan untuk pelatihan terakhir dari para prajurit. Mendengar hal itu membuat Yuhi merasa terkejut. Namun tak lama setelah itu muncul sesosok monster buaya di hadapan mereka. Melihat monster tersebut membuat Yuhi kembali terkejut. Elka yang berada di sana meminta Yuhi untuk mengalahkannya. Namun Yuhi merasa bimbang saat melawan monster tersebut. Elka yang melihatnya pun mengatakan bahwa Yuhi mempunyai cukup kemampuan untuk mengalahkannya. Yuhi pun berhasil menyerang monster tersebut dengan sihir apinya. Elka kemudian memberitahu Yuhi agar tidak lengah. Dan benar saja monster tersebut kembali bangkit dan menyerang Yuhi. Yuhi yang melihat monster tersebut seperti mengkhawatirkannya. Tapi Elka meminta Yuhi untuk menghabisinya dan dia juga mengatakan bahwa Yuhi mempunyai kekuatan sihir yang setara dengannya. Namun di pertarungan sebenarnya jika Yuhi tidak mampu menghabisinya maka monster tersebut akan menghabisi temannya. Dan tekad itulah yang masih kurang dari dalam diri Yuhi. Mendengar hal itu membuat Yuhi mengingat penyerangan monster zirah besi yang terjadi sebelumnya. Scan kemudian berpindah. Tia kemudian mengunjungi Yuhi di kamarnya dan menyembuhkan lukanya. Tia merasa bahwa Elka sama-sama sembrono karena tiba-tiba membawa Yuhi ke medan pertempuran sesungguhnya. Namun Yuhi memberitahukan bahwa dialah yang memintanya. Setelah itu Tia menceritakan bahwa dia tidak mengetahui Setsu di dunianya sebelumnya. Namun cara Setsu menatap Yuhi mirip dengan cara Setsu menatap mereka bertiga. Tia kemudian menanyakan mengapa Yuhi berusaha sangat keras untuk berada di samping Setsu, meski hal itu sangat berbahaya bagi dirinya. Namun Yuhi menjawab bahwa dia sering ditolong oleh Setsu. Oleh karena itu sekarang gilirannya untuk menolong Setsu. Mendengar jawaban itu membuat dia memberikan semangat kepada Yuhi. Setelah itu saat Elka bertemu dengan Tia, dia menceritakan bahwa Yuhi bisa dengan mudah melindungi dirinya sendiri saat di medan perang. Namun jika ingin bersama mereka, Elka masih belum yakin akan hal itu. Namun Tia menjawab bahwa orang yang memutuskan hal itu bukanlah dirinya ataupun Setsu, melainkan Yuhi sendiri. Dan mereka hanya bisa menghormati apa yang sudah diputuskan oleh Yuhi. Setelah itu Gren yang melihat Yuhi termenung sendirian membuat dia menghampirinya. Yuhi kemudian menceritakan masalah apa yang dia alami kepada Gren. Gren menjelaskan bahwa merasakan keraguan saat membunuh orang lain itu merupakan hal yang wajar. Meskipun Yuhi melakukannya untuk membantu
membantu orang yang dia sayangi. Yuhi kemudian menanyakan mengapa Gren memutuskan untuk bertarung. Gren menjawab bahwa dia tidak bisa memaafkan orang yang menginjak-injak orang lain yang berada dalam kesulitan. Hal itulah yang menjadi landasan dari tekadnya. Gren juga mengatakan bahwa Yuhi pasti mempunyai tekadnya sendiri. Oleh karena itu, Yuhi harus menemukan jawabannya. Dan Gren yakin bahwa Setsu ingin mendengar jawaban khas dari Yuhi. Setelah mendengar hal itu, Yuhi mulai tersenyum karena dia merasa sudah mulai menemukan tekadnya. Setelah itu, saat di pelatihan, melihat serangan dahsyat milik Yuhi membuat Gren dan Elka merasa terkejut, dan Tia dibuat tersenyum saat melihatnya. Setelah itu, Yuhi kembali ke saluran bawah tanah bersama Elka. Elka menanyakan apakah Yuhi telah membulatkan tekadnya. Yuhi pun membenarkan hal itu. Tak lama setelah itu, monster buaya kembali muncul di hadapan mereka. Yuhi kemudian meminta Elka untuk melihat tekadnya, dan dia mulai menyerang monster tersebut. Melihat serangan itu membuat Elka mengatakan bahwa serangan Yuhi mempunyai kekuatan dan akurasi yang luar biasa. Dan dia sudah melihat tekad Yuhi dengan matanya sendiri. Namun Yuhi menjawab bahwa Elka belum mengetahuinya. Yuhi kemudian menjelaskan bahwa dia hanya membuat monster tersebut tidak bisa bergerak untuk sementara waktu. Dan ternyata Yuhi mempunyai tekad untuk tidak melenyapkan siapapun. Dan Yuhi merasa yakin bahwa dia tidak akan kalah. Mendengar hal itu membuat Elka memahami tekad dari Yuhi, dan dia merasa bahwa jawaban dari Yuhi mirip sekali dengan Setsu, yaitu tekad yang luar biasa. Namun hal itu tak akan berarti apa-apa jika kekuatan yang Yuhi miliki biasa saja. Yuhi pun dengan semangat mengatakan bahwa dia akan jadi lebih kuat dari sekarang. Setelah itu, Gren menyampaikan kepada para siswa dari dunia lain bahwa pasukan kesatria negara Destiny akan berangkat dan menyerang negara iblis Evilsion besok subuh untuk melindungi warga dan negaranya, dan meminta mereka untuk menyiapkan peralatan dan mental yang kuat. Setelah itu, kita diperlihatkan kembali perjalanan Setsu dan Levia menuju negara setengah binatang. Dan mereka saat ini sedang menaiki sebuah kereta kuda. Terlihat Setsu yang meminta Levia untuk menggunakan sihir teleportasi yang mampu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Namun Levia menjawab bahwa dia tidak bisa melakukannya. Menurut dia, sihir teleportasi itu sangat merepotkan karena butuh waktu 1 tahun penuh dan energi yang sangat banyak. Yang artinya sihir teleportasi tidak bisa dikeluarkan kapan saja. Mendengar penjelasan itu pun membuat Setsu memahaminya. Namun tak lama setelah itu, kereta kuda yang mereka tumpangi tiba-tiba berhenti. Dan terlihat 2 orang gadis yang meminta tumpangan karena mereka akan pergi ke ibu kota. Namun ternyata salah satu gadis tersebut merupakan kenalan Setsu yang bernama Alice. Terlihat Alice sedang menangis karena dia sudah lama tidak berjumpa dengan masternya itu. Setsu kemudian menjelaskan kepada Levia bahwa Alice merupakan kenalannya yang telah menemaninya bertualang selama beberapa waktu saat dia dipanggil ke dunia ini untuk pertama kalinya. Alice kemudian mengatakan secara lantang bahwa dia merupakan murid pertama dari Master Setsu. Namun Setsu membantah hal itu karena dia tidak pernah mengangkat Alice sebagai muridnya. Tapi Alice merasa bahwa Setsu telah menjadi masternya karena dia telah mengajarinya dasar-dasar pertempuran secara rinci setiap malamnya. Setelah itu, Alice memperkenalkan adiknya yang bernama Armel kepada mereka. Namun Setsu merasa heran karena Alice telah mempunyai adik. Setsu kemudian mengetahui bahwa Armel bukanlah adik dari Alice yang sebenarnya. Tapi karena mereka telah tinggal satu rumah untuk sementara waktu, membuat Armel memberitahukan bahwa Alice merupakan kakaknya. Setelah itu, Alice menanyakan mengapa masternya pergi selama 5 tahun dan menelantarkan diri.
dirinya. Setsu kemudian menjelaskan karena mereka bertiga merasa penasaran akan hal itu. Alice dan Levia kemudian mengetahui kebenaran dari hilangnya Setsu selama 5 tahun lamanya. Setelah itu, Setsu mengajak Alice untuk menemaninya ke negara ras setengah binatang untuk membantunya bertualang seperti 5 tahun yang lalu. Alice sebenarnya ingin ikut bersama masternya tersebut, namun karena dia terlibat sebuah kasus yang merepotkan membuat dia tidak bisa mengikuti masternya. Alice kemudian menceritakan bahwa setelah ditinggalkan Setsu, dia terus melanjutkan latihannya dengan menerima misi untuk membasmi para monster. Lalu pada suatu hari dia mendapatkan pekerjaan untuk membasmi naga di sebuah desa. Desa tersebut bernama Zaslow, desa yang indah dan juga damai. Setelah sampai di sana, salah satu penduduk desa Zaslow memberikan Alice tempat tinggal untuk sementara dan meminta Armel untuk mengurus Alice. Dan sejak saat itulah mereka berkenalan satu sama lain. Setelah itu, saat malam tiba, terlihat Alice memakan hidangan yang telah disediakan oleh Armel. Alice mengetahui bahwa saat ini Armel tinggal sendirian. Armel menjelaskan bahwa dia dulu tinggal bersama kakaknya dan dia juga bukan anak dari desa Zaslow. Amel bercerita bahwa 2 tahun yang lalu kakaknya telah memungutnya, namun kakak angkatnya telah menghilang semenjak naga pertama kali muncul di desa Zaslow. Mendengar hal itu membuat Alice merasa terkejut. Armel kemudian memberitahukan bahwa dia telah hidup seorang diri sejak dia lahir, jadi dia merasa sudah terbiasa dengan hal ini. Setelah itu, karena Alice terlihat peduli dengan Armel dan dia juga merasa agak bosan selalu bertualang, membuat dia berencana tinggal di desa Zaslow untuk sementara waktu dan mengatakan bahwa Armel boleh menganggap dia sebagai kakaknya selama mereka tinggal bersama. Hal itu membuat Armel merasa senang dan memeluk Alice. Setelah mendengar cerita dari Alice, membuat Setsu menanyakan apakah kakak Armel terbunuh oleh naga yang diceritakan dia sebelumnya. Namun Alice membantah hal itu karena sebenarnya bukan hanya kakak Armel yang telah menghilang, tapi ada beberapa penduduk desa yang juga ikut menghilang tanpa jejak saat terjadi serangan dari naga tersebut. Mendengar penjelasan dari Alice membuat Setsu dan Levia merasa kebingungan akan hal itu. Scan kemudian berpindah ke ingatan Alice. Terlihat dia telah memotong jimat penangkal monster di desa tersebut. Hal itu dilakukan untuk membuat naga segera muncul dan dia berencana untuk mengalahkannya. Alice juga meminta Armel untuk berdiam di rumah. Kemudian Armel terlihat sangat senang karena dia tidak sabar ingin mengenalkan kakaknya dengan Alice. Setelah itu pada malam harinya terlihat Alice sedang melawan naga di sana. Dia juga berhasil mendaratkan serangan yang membuat naga tersebut melarikan diri. Alice menjelaskan bahwa saat itu dia mengejar naga tersebut dan bermaksud untuk menghabisinya. Namun saat kehilangan jejak dari naga yang dia kejar membuat Alice kembali ke desa. Tapi dia dibuat terkejut karena orang-orang yang masih tinggal di desa telah menghilang tanpa jejak dan hanya menyisakan Armel seorang diri di sana. Alice juga memberitahukan bahwa saat matahari terbit dia segera berangkat ke kota untuk mengungsikan Armel dan dia bermaksud menemukan kakak Armel dan membuat mereka tinggal dengan damai di desa. Kemudian Alice menanyakan apakah masternya mengetahui sesuatu dengan kejadian ini. Namun Setsu merasa bahwa dia baru pertama kali mendengar kejadian seperti ini. Tapi Levia dan juga Setsu akan membantu Alice karena murid kesayangannya Setsu sedang dalam masalah. Mendengar hal itu membuat Alice dan Armel merasa senang. Setelah itu Levia mencoba mengungkapkan kebenaran dari kejadian hilangnya penduduk di desa Zaslow. Dia merasa bahwa kasus ini merupakan ulah dari zombie. Levia menjelaskan dengan wajah yang tidak meyakinkan bahwa di antara para penduduk desa tersebut ada seseorang necromancer jahat yang mengubah seluruh penduduk desa menjadi zombie dan juga para penduduk akan menghilang kalau mereka berubah menjadi zombie. Dan Levia juga mengatakan bahwa naga tersebut merupakan naga zombie karena menurut legenda yang entah dari mana ada zombie yang bisa berubah menjadi naga. Namun tak lama setelah Levia menjelaskan hal itu,
Levia yang tidak menyerah kembali memberitahukan bahwa kasus kali ini ulah dari seekor siren. Karena menurut cerita jika para pelaut telah menghilang maka hal itu merupakan ulah dari siren. Namun Setsu kembali membantah argumen dari Levia. Karena merasa desa yang diserang naga berada di atas gunung. Tapi Levia kembali menjelaskan bahwa mungkin saja siren tersebut tinggal di tengah hutan di daerah pegunungan. Mendengar percakapan tersebut membuat Armel merasa bahwa monster laut memiliki bau yang sangat khas. Jadi dia bisa langsung mengetahui jika kejadian kali ini merupakan ulah dari siren. Namun Armel merasa tidak enak karena menurut dia bahwa Levia tidak memiliki bau seperti itu. Bau yang dimaksud ialah bau amis dari makhluk yang berasal dari lautan. Tapi tak lama setelah itu Setsu juga menjelaskan dengan wajah tak meyakinkannya bahwa kasus ini ulah dari alien. Mereka menaiki kendaraan berbentuk piringan yang datang dari bulan untuk menculik manusia. Setelah itu, Setsu kembali mengutarakan pendapat bahwa naga yang menyerang adalah monster seperti Levia yang merupakan monster tingkat tinggi yang menjadi manusia dan bersembunyi di antara penduduk desa. Mendengar perkataan dari Setsu membuat Alice baru menyadari bahwa Levia merupakan seekor naga. Dan dia juga merasa terkejut setelah mengetahui fakta bahwa Levia merupakan seorang dewi laut. Namun tak lama setelah itu, kereta kuda yang mereka tumpangi tidak bisa menyeberang karena air di jembatan tersebut terlalu deras untuk dilewati. Kemudian Alice memberitahukan setelah sampai di ibu kota dan mengungsikan Armel, dia berencana untuk kembali ke desa Zaslow dan mencari petunjuk tentang penduduk yang telah menghilang. Setsu merasa heran mengapa naga tersebut selalu menyerang desa Zaslow. Levia merasa bahwa naga tersebut terpancing dengan energi sihir yang ada di desa. Karena menurutnya energi sihir milik manusia dapat menarik monster untuk mendekat. Setsu kemudian mulai memahami tentang kasus hilangnya para penduduk desa. Setsu kemudian merasa bahwa mungkin saja penduduk desa telah diculik ke tempat lain menggunakan sihir teleportasi. Lalu seekor naga akan terpancing untuk datang karena jumlah energi sihir yang telah digunakan. Mendengar penjelasan tersebut membuat Alice menanyakan maksud dari masternya yang beranggapan bahwa pelakunya bersembunyi di dekat para penduduk. Namun Setsu secara tiba-tiba mengatakan bahwa lebih cepat menanyakan langsung kepada pelakunya dan meminta Levia dan juga Alice untuk memikirkan sekali lagi tentang sihir teleportasi yang tidak bisa digunakan secara terus-menerus karena sihir tersebut membutuhkan persiapan selama 1 tahun penuh. Dan Setsu mulai mencurigai seseorang yang baru datang ke desa 2 tahun yang lalu. Penjelasan itu tertuju kepada Armel yang dicurigai sebagai dalang dari kasus tersebut. Namun Armel merasa bahwa hal itu tidak benar dan dia merasa bahwa mereka telah menuduhnya karena menurutnya penculikan alien lebih terdengar masuk akal baginya. Alice juga membantah hal tersebut karena dia merasa bahwa Armel telah menjadi korbannya. Namun Setsu kembali memberikan penjelasan yang masuk akal karena dia mengetahui satu hal lain yang membuat Armel terlihat mencurigakan, yaitu pada saat Armel mengatakan bahwa monster dari laut memiliki bau yang sangat khas. Jadi Armel pasti mengetahui hal itu. Namun karena Levia bukan monster biasa, ia tak akan membiarkan energi sihirnya keluar saat dia berubah menjadi manusia. Setsu juga memberitahukan bahwa Alice saja tidak sadar bahwa Levia berasal dari lautan. Dan Setsu kembali menanyakan dengan lantang mengapa Armel mengetahui identitas Levia yang sebenarnya. Karena tidak bisa menghindar lagi membuat Armel mengatakan bahwa dia mempunyai banyak pengetahuan tentang monster. Dan ternyata dugaan Setsu benar adanya. Terlihat Armel berubah menjadi naga dan menyerang Setsu dan yang lainnya. Alice yang bersembunyi mengingat bahwa dirinya tidak dianggap murid oleh Setsu. Hal itu tentu saja membuat dirinya merasa sedih. Namun tak lama setelah itu, mendengar perkataan dari Setsu membuat Alice merasa bersemangat. Setelah menerima serangan membuat naga tersebut melarikan diri. Namun berkat aba-aba dari Setsu membuat Levia datang dan menyerang naga tersebut. Dan secara tiba-tiba,
Setelah kejadian itu, Armel terlihat kembali ke desa Zaslow. Namun dia dibuat terkejut setelah melihat Armel yang masih hidup datang menemuinya. Alice kemudian menanyakan di mana para penduduk desa kepada Armel. Dan ternyata Armel mengubah mereka menjadi boneka. Karena penduduk desa memiliki energi sihir yang sangat kuat. Boneka yang dimaksud yaitu tentara monster yang memiliki baju zirah besi. Armel juga memberitahukan bahwa nama dia sebenarnya ialah Milua, sang pengendali monster. Nama itu merupakan pemberian dari tuannya yang bernama Toma. Scan kemudian berpindah di sebuah tempat di negara setengah binatang. Terlihat seseorang yang bernama Shironeko berjalan di keramaian. Namun tak lama kemudian beberapa pedagang mulai memberinya bahan makanan. Mulai dari ikan, daging, buah, dan sayuran. Mereka memberikan bahan makanan tersebut karena Shironeko selalu memasok barang dagangan untuk mereka. Dan juga karena Shironeko sedang merawat adiknya yang sedang sakit membuat mereka selalu membantunya. Melihat kebaikan mereka membuat Shironeko mengucapkan terima kasih dan dia berjanji akan membalas budi kepada mereka. Setelah itu saat Shironeko hendak melanjutkan perjalanannya, terlihat dua orang bocil menghampirinya. Mereka meminta Shironeko untuk kembali mengajarinya bagaimana cara mengalahkan monster. Namun Shironeko menolak hal itu karena bertarung merupakan tugasnya dan tugas para bocil tersebut ialah bermain. Namun tak lama setelah itu terlihat beberapa pedagang kembali memberi Shironeko bahan makanan hingga membuat dirinya kewalahan. Scan kemudian berpindah, terlihat Shironeko telah sampai di rumahnya. Sang adik bernama Mineko yang terlihat sakit menyambut kedatangan kakaknya. Namun beberapa saat kemudian Mineko mengalami batuk yang membuat Shironeko segera mengambil minuman obat untuk adiknya. Setelah meminum obat tersebut, Mineko dengan meneteskan air mata meminta maaf kepada kakaknya. Hal itu membuat Shironeko memeluk adiknya dan dia berjanji akan menyembuhkannya dan meminta adiknya untuk bersemangat. Scan kemudian berpindah. Terlihat Setsu meminta kepada seseorang pemilik perahu untuk mengantarkannya ke ibu kota ras setengah binatang. Namun orang tersebut menolak permintaan Setsu karena hal itu terlalu mendadak baginya dan meminta Setsu untuk pulang. Mendengar jawaban itu membuat Setsu hanya bisa mengandalkan Levia. Namun Levia dengan perasaan yang jengkel terlihat tidak setuju akan hal itu karena dia sudah berenang 3 hari 3 malam untuk sampai ke tempat ini. Namun saat Setsu mengelus kepalanya dan mengatakan permintaan maaf, membuat Levia dengan wajah memerah menyanggupi hal itu. Namun dia harus beristirahat untuk malam ini karena besok pagi dia akan berenang untuk mengantarkan Setsu. Namun sesaat setelah itu pemilik perahu memberitahukan bahwa dia bisa mengantarkan mereka besok hari. Mendengar hal itu membuat Setsu merasa senang, tapi Levia yang mendengar hal itu merasa jengkel. Setelah itu terlihat Shironeko yang melihat ke arah Setsu dan Levia dari kejauhan dan dia kemudian pergi ke sebuah penginapan. Terlihat Shironeko menemui seorang wanita yang memberinya sebuah obat untuk adiknya yang bernama Kuroinu. Shironeko mengucapkan terima kasih karena Kuroinu selalu membantunya untuk membelikan obat mahal setiap harinya. Namun Kuroinu tidak masalah akan hal itu karena dia ingin membantu Shironeko yang telah berjuang untuk menyembuhkan adiknya. Setelah itu Kuroinu memberikan sebuah misi untuk Shirohiko. Dia kemudian memperlihatkan sebuah foto yang ternyata orang yang berada di foto itu ialah Setsu. Shirohiko terlihat terkejut dan mengetahui bahwa misinya kali ini ialah membunuh seseorang di foto itu. Kuroinu memberitahukan jika Shirohiko berhasil menyelesaikan misinya kali ini, maka dia mendapatkan uang yang cukup untuk bermain seumur hidupnya. Dan Shirohiko tidak perlu khawatir soal biaya obat untuk adik tercintanya. Namun beberapa saat kemudian terlihat Setsu dan Levia datang ke tempat penginapan itu yang membuat Shirohiko dengan cepat memakai penutup kepala dan akan segera pergi dari sana. Scan kemudian berpindah. Terlihat Shirohiko dan Mineko sedang makan malam bersama. Namun Mineko hanya makan sedikit, yang membuat dia meminta maaf karena kakaknya telah repot-repot memasak untuknya. Mendengar hal itu membuat Shironeko memandangi obat dari adiknya yang telah habis dan memberitahukan bahwa dia harus menyelesaikan satu lagi pekerjaannya dan meminta adiknya untuk tidur terlebih dahulu. Namun sesaat setelah itu terlihat kalung dari Mineko memancarkan aura berwarna ungu.
Scan kemudian berpindah. Kuroino memberitahukan kepada Shirohiko bahwa Setsu dan Levia telah tertidur dan dia menanyakan apakah Shirohiko merasa ragu. Namun Shirohiko menjawab bahwa dia sudah membulatkan tekadnya dan dia kemudian menanyakan apakah boleh dia memanggil Kuroino dengan sebutan kakak karena Kuroino telah mengurus dirinya dan juga Mineko. Mendengar hal itu membuat Kuroino pun mengiyakannya dan kembali memastikan agar Shirohiko menyelesaikan pekerjaannya kali ini. Dengan perasaan yang senang Shirohiko pun menyanggupinya. Kemudian Kuroino menyerahkan kunci kamar milik Setsu. Setelah itu terlihat Shirohiko telah sampai di kamar Setsu dan dia segera menyerang Setsu dengan cakar yang berada di tangannya. Namun secara tiba-tiba Setsu kemudian menanyakan apakah Shirohiko ialah suruhan dari Toma. Namun dia membantah hal itu karena Shirohiko tidak mengenalnya. Shirohiko kemudian berubah ke setengah monster dan melancarkan serangan bola api. Namun yang terjadi ternyata Shirohiko terkena energi sihir kutukan dan Setsu merasakan hal itu. Setsu curiga bahwa pemilik penginapan telah melakukan sesuatu. Scan kemudian berpindah. Shirohiko yang sadar dari pingsannya terkejut dan waspada karena melihat Setsu dan Levia berada di depannya. Namun Mineko yang berada di sana memberitahukan bahwa Setsu telah menemukan kakaknya tak sadarkan diri dan telah mengantarkan kakaknya kembali ke rumahnya. Hal itu membuat Shirohiko terkejut dan berterima kasih kepada Setsu mengetahui bahwa Shirohiko telah melakukan sebuah pekerjaan berbahaya demi adiknya dan memberitahukan sebuah fakta bahwa Mineko tidaklah sakit. Tentu saja hal itu membuat Shirohiko dan Mineko merasa terkejut. Break light. Setsu memberitahukan bahwa Mineko menerima kutukan yang sangat kuat. Levia curiga jika Toma yang telah melakukannya. Namun Setsu memberitahukan bahwa saat ini mereka hanya perlu memikirkan bagaimana cara menolong Mineko. Shirohiko kemudian memohon kepada Setsu agar dia menyelamatkan adiknya. Setsu kemudian menyanggupinya dan akan menyelamatkan Mineko. Dan sesaat setelah itu Okyo! Ogui! Setsu memberitahukan bahwa pedang ini merupakan senjata andalannya. Setsu kemudian menggunakan pedangnya yang bernama Shirakus untuk melahap energi kutukan yang berada di tubuh Mineko. Namun saat Setsu sedang melahap energi kutukan dengan pedangnya, tapi secara tiba-tiba untung saja serangan yang menuju ke arah Setsu ditahan oleh Shirohiko. Tapi hal itu membuat dirinya terluka parah. Ternyata serangan barusan ulah dari Kuroino. Setsu merasa bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa karena saat ini dia sedang menyerap energi kutukan. Kuroino kemudian kembali akan menyerang Setsu, namun secara tiba-tiba Levia yang merasa diremehkan terlihat menyerang Kuroino. Setsu terlihat mengkhawatirkan Levia karena musuhnya kali ini lumayan kuat baginya. Namun Levia terlihat percaya diri karena dirinya merupakan Dewi Laut. Kuroino yang mengetahui bahwa Levia merupakan Dewi Laut membuatnya merasa heran. Mengapa Dewi yang memimpin lautan memihak seorang manusia? Namun Kuroino merasa percaya diri bakal menang karena menurutnya bahwa Levia tidak bisa mengarahkan seluruh kemampuannya di daratan. Namun sesaat kemudian Levia kemudian menanyakan apa tujuan Thomas sebenarnya dan akan mengampuni nyawa Kuroino jika dia menjawab dengan jujur. Namun Kuroino menolak untuk berbicara karena dia sudah tidak peduli dengan nyawanya. Shirohiko kemudian datang dan menanyakan mengapa kakaknya melakukan semua ini. Tapi Kuroino memberikan jawaban yang pahit bahwa dirinya merasa muntah jika dia dipanggil dengan kakak. Dan dia mengatakan bahwa Shirohiko sangat payah karena tak bisa menyelesaikan misi. Dan dia tak pantas menyebut kakak
kakak kepada Kuroinu. Hal itu tentu saja membuat Shirohiko merasa bersedih. Kuroinu kemudian memberitahukan bahwa Touma akan menjadi dewa dan akan menghancurkan seluruh ras di dunia ini. Mendengar jawaban itu membuat Levia mengatakan bahwa manusia tidak mungkin menjadi dewa. Namun Kuroinu yakin bahwa Touma akan menjadi dewa dan dia kemudian berhasil kabur dari hadapan Levia. Setelah itu terlihat Mineko telah sembuh dan memeluk kakaknya itu. Setsu kemudian memberitahukan bahwa kalung milik Mineko mirip dengan kalung yang dipakai desa sebelumnya. Dan Setsu merasa bahwa Touma memiliki tujuan luar biasa karena ingin menjadi dewa. Namun karena dia akan menghancurkan dunia ini, maka Setsu akan menghentikannya. Skin kemudian berpindah. Terlihat Setsu dan Levia sedang menaiki perahu dan akan pergi ke ibu kota negara setengah binatang. Namun saat mereka sedang mengobrol, terlihat Shirohiko dan Mineko. Hal itu membuat Setsu menghampiri mereka. Ternyata mereka meminta ikut bersama Setsu jika akan terjadi pertarungan. Dan mereka merasa yakin bisa membantu Setsu dan Levia. Dan jika Setsu dan Levia ingin masuk ke ibu kota Regdam, maka mereka harus mengajak ras setengah binatang bersamanya. Shirohiko ingin membalas kebaikan Setsu dan Levia karena telah menolong adiknya. Dan dia ingin bertemu kembali dengan Kuroinu dan ingin berbicara dengannya. Mendengar alasan itu membuat Setsu menerima mereka dan segera berangkat ke ibu kota Regdam. Skin kemudian berpindah di ibu kota Regdam. Terlihat beberapa orang yang sedang berdebat tentang rencana apa yang akan dilakukan saat terjadi perang melawan ras manusia dan ras iblis. Raja Regulus yang melihat mereka hanya bisa terdiam. Namun beberapa saat kemudian Regulus seperti merasakan sesuatu dan memberitahukan putrinya. Putri Roa terlihat sangat senang dan bergegas pergi dari sana. Sedangkan beberapa orang yang tadi sedang cekcok berencana untuk melakukan adu jotos. Di sisi lain terlihat Setsu yang telah sampai di ibu kota Regdam dan berencana menemui Regulus. Namun dia dicegah oleh penjaga yang ada di sana. Para penjaga tidak mempercayai manusia yang memanggil raja dengan sebutan nama saja di saat perang yang sedang terjadi. Melihat hal itu membuat Shironeko berkata bahwa Setsu merupakan majikannya dan meminta para penjaga untuk memberinya lewat. Namun tetap saja para penjaga tidak membiarkan mereka menemui raja dan menyuruh mereka untuk pergi. Hal itu membuat Setsu merasa kesal dan berencana akan melompat seperti yang dilakukan tempo dulu. Namun sesaat kemudian terlihat seorang gadis yang datang dan dia mengenali Setsu. Meski penampilan Setsu telah berubah, namun dia dapat mengenalinya dengan bau dan keberadaan dari Setsu. Ternyata gadis tersebut bernama Roa yang merupakan putri dari Raja Regulus. Roa kemudian memeluk Setsu, namun tiba-tiba Roa ternyata hanya mengetes Setsu yang dianggap majikan olehnya. Namun Setsu menolak akan hal itu karena dia tidak ingin menjadi majikan Roa. Setelah itu mereka pun jalan bersama dan Roa mengatakan bahwa dia sangat khawatir saat mendengar Setsu menghilang setelah mediasi perdamaian dan mengharapkan Setsu mendatanginya terlebih dahulu saat dia tiba di sini. Mendengar hal itu membuat Setsu meminta maaf kepada Roa. Melihat kelakuan mereka berdua membuat Mineko menegurnya dan Shironeko terlihat iri dengan perlakuan Setsu kepada Roa. Levia juga merasa jika mereka berdua tidak berubah meski sudah 5 tahun berlalu. Setelah itu terlihat Raja Regulus menyambut kedatangan Setsu, namun secara tiba-tiba terlihat Raja yang sangat senang meski dia sudah dibanting oleh Setsu. Raja merasa bahwa Setsu tetap kuat seperti dulu dan dia juga beranggapan bahwa Setsu mempunyai kemampuan yang setara dengannya. Raja kemudian menghampiri Setsu dan berkata bahwa penampilan Setsu telah berubah drastis. Namun Raja masih mengenali Setsu karena dia juga merasakan bau dan hawa keberadaannya. Setelah itu karena Setsu telah pulang membuat Raja akan merayakannya dengan membuat pesta. Namun karena banyak hal yang tak bisa diungkapkan selain lewat perkelahian membuat Raja menantang Setsu untuk berduel sebelum pesta. Tapi Setsu menolak ajakan itu karena dia datang ke tempat ini untuk keperluan yang sangat mendadak. Raja Regulus mengetahui bahwa Setsu datang menemuinya karena perang yang terjadi di negara iblis dan manusia. Setsu juga memberitahukan bahwa Touma masih hidup dan dia merupakan dalang dari semua ini dan bermaksud membasmi seluruh ras. Hal itu membuat Raja dan pasukan Zoudorado tidak bisa diam begitu saja.
saja. Namun Setsu menolak keikutsertaan raja karena Setsu merasa bahwa Toma telah menyiapkan jebakan di negara ras setengah binatang. Hal itu membuat Roa berencana akan pergi bersama Setsu sebagai ganti dari ayahnya. Namun Raja Regulus menolak hal itu. Meski dari segi posisi dan kemampuan Roa bisa menggantikannya, namun Raja berencana untuk pergi. Namun tiba-tiba pria tersebut berkata bahwa manusia dan ras iblis dulunya adalah musuh. Dan jika negara ini diserang, maka ras setengah binatang tidak perlu bekerja sama dengan negara lain. Ternyata pria tersebut merupakan kapten dari pasukan Zodorado yang bernama Luger. Dia bahkan memberitahukan jika Roa merupakan tunangannya. Regulus membenarkan perkataan Luger sebelumnya, tapi hal ini merupakan permintaan dari Setsu sang pahlawan sekaligus temannya. Namun Luger kembali menantang hal itu, karena menurutnya Setsu sang pahlawan telah menghilang tanpa kabar selama 5 tahun, dan dia ragu jika sang pahlawan berada di pihak ras setengah binatang. Roa kemudian dengan lantang berkata bahwa dia mempercayai Setsu, karena Setsu merupakan calon majikannya di masa depan. Namun Luger dengan gigih kembali menentang hal itu, karena Setsu telah mengabaikan Roa selama 5 tahun, dan dia tidak akan menyerahkan Roa begitu saja. Karena ucapan mereka berdua masuk akal, membuat Raja Regulus mengisyaratkan agar mereka berduel. Dan benar saja, Luger secara lantang mengajak Setsu untuk berduel. Raja juga akan hadir untuk melihat duel tersebut, dan pertandingan mereka akan dilaksanakan di tempat duel besok siang. Setelah itu Raja meminta maaf kepada Setsu karena tidak ada cara lain untuk berkompromi dengan ras setengah binatang selain berduel. Setsu merasa bahwa hal ini menjadi merepotkan. Namun setelah dibujuk oleh Raja dan juga Roa, membuat Setsu tidak punya pilihan selain menerimanya. Scan kemudian berpindah. Terlihat Roa menemui Luger dan memberitahukan agar Luger menghentikan duelnya, karena kemampuan Luger dengan Setsu bagaikan langit dan bumi. Sebenarnya Luger mengetahui jarak kemampuan dia dengan Setsu sang pahlawan. Namun sebagai seorang ras setengah binatang dan seorang pria, membuat dia tidak boleh menyerah. Luger juga memberitahukan bahwa dia telah ditanamkan lambang kutukan oleh seorang ahli dari negara timur. Lambang kutukan tersebut dipercaya mampu mengubah emosi menjadi kekuatan, dan Raja Regulus memberitahunya agar tidak bergantung dengan kekuatan seperti ini. Namun karena dia ingin melindungi Roa, membuat dia tidak peduli dengan apa yang terjadi pada tubuh dan martabatnya. Mendengar hal itu membuat Roa merasa terkejut, dan setelah itu Roa juga berkata bahwa di saat seperti ini pun Luger sama sekali tidak melihat ke arahnya. Hal itu merupakan alasan yang membuat Roa tidak bisa menyukai Luger. Scan kemudian berpindah. Terlihat semua orang memenuhi bangku penonton untuk melihat duel antara sang pahlawan dengan Luger Kapten Zodorado. Terlihat Roa menyemangati Setsu yang membuat Luger merasa kesal akan hal itu. Pertandingan mereka pun dimulai. Setsu kemudian meminta lawannya untuk mengerahkan semua kekuatannya karena mengulur waktu tidak ada gunanya. Mendengar hal itu membuat Luger menggunakan perubahan binatangnya. Roa memberitahukan agar Setsu jangan sampai lengah karena kekuatan Luger berubah beberapa kali lipat setelah melakukan perubahan binatang. Namun sesaat kemudian terlihat penonton terkejut karena Luger yang telah berubah dapat dikalahkan dengan mudah. Setsu kemudian meminta Luger untuk menghentikan duel dan akan meminjam Roa untuk sementara waktu. Namun Luger bersikeras bahwa duel kali ini belum selesai. Namun tak lama setelah itu, suara tersebut bertanya apakah Luger cemburu dengan sosok begitu tinggi seperti Setsu. Dan suara itu juga bertanya apakah Luger membenci dirinya yang begitu lemah. Mendengar hal itu membuat Luger mengingat saat Setsu berlatih dengan Roa. Melihat hal itu membuat Luger merasa kesal. Dan secara tiba-tiba hal itu membuat Levia merasakan kutukan Toma dari diri Luger. Dan sesaat kemudian Raja kemudian meminta agar para penonton segera dievakuasi. Di sisi lain Setsu merasa jika kekuatan Luger sangat luar biasa. Levia kemudian melemparkan Kuromaru ke arah Setsu. Dan pertarungan mereka pun kembali berlanjut.
Namun beberapa saat kemudian Roa berlari untuk menghampiri Luger dan memberitahukan bahwa duel telah dihentikan. Namun karena Luger telah lepas kendali membuat dia menyerang Roa. Namun untung saja Setsu menyelamatkannya. Dan Setsu memberitahukan jika Roa mendekat maka dia dapat terpengaruh oleh kutukan yang ada di tubuh Luger. Karena tidak ada pilihan lain membuat Setsu akan menggunakan pedang rakusnya. Namun secara tiba-tiba dan ternyata bayangan Toma muncul dan melenyapkan kepala milik Luger karena dia telah memaksa Setsu untuk menggunakan sihirnya. Toma sebenarnya ingin bertemu Setsu secara langsung, namun saat ini dia tidak bisa melakukannya. Roa kemudian mengetahui jika Toma telah menghasut Luger, namun saat mendengar hal itu membuat Toma merasa kesal dan berencana menyerang gadis tersebut. Namun Setsu meminta agar Toma tidak melakukannya. Mendengar permintaan itu membuat Toma berkata jika Setsu melindungi semua orang kecuali dirinya. Namun meski begitu dia akan membuat Setsu bahagia. Dan ternyata rencana Toma untuk melenyapkan manusia, iblis atau setengah binatang agar mereka tidak menggoda Setsu. Dan jika impian itu terwujud maka Toma beserta Setsu akan menjadi dewa dan hidup berdua dengan damai. Namun Setsu tidak peduli akan hal itu. Dan jika Toma melukai orang yang tidak bersalah maka Setsu tidak segan untuk menebasnya. Setelah mendengar penolakan dari Setsu membuat Toma menyadari jika Setsu merupakan pahlawan bagi semua orang. Toma kemudian beritahukan jika kerajaan Destiny telah memulai serangan ke negara iblis. Dan juga meragukan jika Setsu mampu menghentikan perang dan melindungi semua orang. Toma kemudian menghilang dan berkata akan mendapatkan Setsu suatu saat nanti. Dan setelah Toma pergi terlihat Luger telah meninggoy. Setelah itu raja meminta maaf karena jika dia menolak duel tersebut mungkin hal ini tidak akan terjadi. Namun Setsu berkata jika raja tidak bersalah dan saat ini mereka tidak punya waktu untuk berduka dan meminta yang lainnya agar kembali ke benua iblis dan menghentikan Toma. Mendengar hal itu membuat raja menyanggupinya dan akan menyediakan kapal untuk Setsu. Dan pasukan Zodorado akan melakukan persiapan untuk menyusul Setsu. Di sisi lain terlihat Roa menatapi kepergian Luger. Namun saat Setsu menanyakan keadaan Roa, dia menyangkalnya dan berkata jika dia baik-baik saja. Karena saat ini dia tidak punya waktu untuk berduka dan ada hal lain yang akan dia lakukan. Mendengar hal itu membuat Setsu memahaminya dan setelah itu mereka pun pergi untuk berangkat ke benua iblis. Setelah itu kita diperlihatkan flashback 10 tahun yang lalu. Di saat Setsu dan Toma pertama kali dipanggil ke dunia isekai. Dan ternyata Toma merupakan orang Jepang yang dipanggil ke dunia isekai sama seperti Setsu. Para petinggi kerajaan Destiny merasa gembira karena mereka berhasil memanggil orang dari dunia lain. Mereka juga menganggap jika Setsu dan Toma merupakan seorang pahlawan yang telah dikirim dewa untuk menyelamatkan Destiny. Setsu dan Toma tentu saja merasa kebingungan karena mereka tiba-tiba berada di tempat ini. Dan Setsu merasa jika omongan petinggi kerajaan hanyalah omong kosong karena dia dipanggil ke dunia ini bukanlah keinginannya. Singkat cerita, terlihat Setsu sedang berlatih ilmu berpedang. Toma yang memperhatikannya merasa heran karena Setsu bisa sangat tenang meski dia tiba-tiba dipanggil ke dunia ini. Setsu giat berlatih dan ingin menjadi lebih kuat karena di dunia ini terdapat monster dan juga raja iblis. Namun Toma tidak ingin melakukan peperangan karena dia merasa takut. Dan Toma tidak ingin saling membunuh dengan seseorang yang tidak dia kenali. Karena Toma bernasib sama dengan Setsu yang dipanggil ke dunia ini, membuat Setsu berkata agar dirinya dan Toma sama-sama berjuang untuk bertahan hidup. Dan jika mereka bisa bertahan, maka semuanya akan baik-baik saja. Setsu. Setelah itu, Setsu mengajak Toma untuk menghentikan perang dengan kekuatan mereka berdua. Karena Setsu merasa jika omongan Toma sebelumnya tentang saling membunuh dengan orang yang tidak dikenali itu merupakan hal yang salah. Namun Toma pesimis akan hal itu. Karena menghentikan perang merupakan hal yang mustahil untuk dilakukan oleh mereka berdua. Dan juga Toma berkata jika dirinya tidak sekuat Setsu. Mendengar hal itu membuat Setsu menghampiri Toma. Dan memberitahukan jika mereka berdua merupakan pahlawan yang terpilih dan mereka tidak akan tahu hasilnya jika mereka tidak mencobanya. Terlebih lagi karena Toma telah dianggap saudara oleh Setsu membuat dia akan melindunginya.
Singkat cerita, terlihat Setsu sedang bersiap-siap untuk berangkat ke medan perang karena dia merasa sudah cukup kuat. Dan Setsu juga harus melihat dunia ini dengan mata kepalanya sendiri. Dan Toma tidak ikut bersama Setsu karena dia masih merasa ketakutan. Namun dia berjanji akan menjadi lebih kuat dan berjuang untuk menghentikan perang ini. Dan mereka berjanji akan bertemu kembali saat menjadi pahlawan yang hebat. Setelah itu, Setsu pun berangkat bersama Elka dan yang lainnya. Singkat cerita, Raja telah memberikan julukan pahlawan perak dan status kesatria kepada Toma atas prestasinya di medan perang. Toma dengan senang hati menerimanya. Setelah itu, para prajurit yang menjadi bawahan Toma memberikan ucapan selamat karena tuannya telah menjadi seorang kesatria. Dan mereka juga yakin jika suatu saat nanti Toma bisa menjadi seorang jenderal. Namun Toma berkata jika hal itu masih terlalu dini untuknya. Dan dia sudah satu langkah lebih dekat demi menepati janjinya dengan Setsu. Toma juga akan menjadi lebih kuat agar dia bisa menghentikan perang yang telah terjadi. Pendamping Toma juga yakin jika Toma bisa mewujudkan hal itu. Toma kemudian menanyakan apakah bawahannya rela mati demi mewujudkan mimpinya itu. Para prajurit dengan tegas menyanggupi permintaan tersebut karena mereka sepenuhnya percaya kepada Toma. Setelah itu terlihat Toma dan pasukannya menyerbu sebuah kuil dan membantai musuh yang ada di sana. Dan terlihat Toma sendirian telah sampai di penghujung kuil. Di sana juga terlihat sebuah patung tanpa kepala, yang di tangannya terdapat kalung berwarna ungu. Dua musuh yang ketakutan melihat Toma meminta ampun kepadanya. Namun Toma menolak ampunan tersebut dan tanpa ragu menghabisi keduanya. Setelah itu, pendamping Toma datang dan memberitahukan jika pasukannya telah menguasai kuil ini. Toma langsung memberikan perintah agar pendampingnya membentuk pasukan baru dengan prajurit yang masih hidup karena mereka akan segera berangkat. Namun saat Toma hendak pergi dari sana, suara perempuan tersebut berkata jika Toma sangat menyedihkan. Dan suara tersebut juga mengetahui jika Toma bukan berasal dari dunia ini. Ternyata suara itu berasal dari sebuah kalung yang ada di patung tersebut. Suara itu kembali berkata jika dia mampu melihat isi hati Toma. Namun Toma tidak tertarik dengan hal itu dan memilih untuk pergi. Namun saat suara itu memberitahukan jika dia mengetahui keinginan tersembunyi di lubuk hati Toma, membuat Toma mengingat janjinya kepada Setsu dan menanyakan mengapa suara tersebut bisa mengetahui hal itu. Suara itu kembali memberitahukan jika dia bisa membantu mewujudkannya dan bisa memberikan kekuatan serta takdir tersebut kepada Toma. Setelah mengingat keinginannya, membuat Toma terpengaruh dengan suara tersebut. Setelah itu terlihat Toma telah selesai bertempur dan hanya menyisakan dirinya di medan perang. Saat berjalan sendirian, Toma mengetahui jika pendamping setianya telah terbunuh dan semua pasukannya telah tiada. Tapi meski begitu, Toma masih berencana mengalahkan musuhnya di tempat selanjutnya demi menepati janji dan mimpinya dengan Setsu. Namun tak lama setelah itu, seorang prajurit dari kerajaan Destenia datang dan memberitahukan jika telah terjadi gencatan senjata demi perdamaian. Dan Raja meminta seluruh pasukan untuk menghentikan perang. Dan prajurit tersebut juga memberitahukan bahwa utusan mediasi perdamaian sebentar lagi akan melewati daerah ini. Tak lama setelah itu, utusan mediasi datang dengan menggunakan kereta kuda. Dan ternyata Setsu ada di utusan mediasi tersebut. Di sana juga terlihat Regulus dan Raja Iblis Desastra. Dengan perasaan terkejut, Toma berkata mengapa Setsu berada di dalam utusan tersebut. Scan kemudian berpindah, terlihat 3 raja dari 3 benua telah menandatangani perjanjian perdamaian. Di tempat tersebut juga terlihat Toma, Setsu, Roa, Brad, dan para petinggi kerajaan. Setelah itu, demi memperingati perang yang berlangsung begitu lama, sekaligus demi harapan perdamaian selamanya, membuat mereka meresmikan sebuah monumen perdamaian. Terlihat semua orang merasa gembira dan menganggap
menganggap Setsu sebagai pahlawan yang mampu menghentikan perang. Toma yang melihat hal itu hanya bisa terdiam. Setelah itu terlihat Toma menghampiri Setsu, dan dia tak menyangka jika Setsu benar-benar berhasil menghentikan perang. Setsu yang mendengar hal itu membuat dia berkata jika dia hanya pergi ke berbagai tempat dan melakukan sesukanya, dan tidak melakukan hal-hal yang hebat. Hal itu membuat Toma merasa jika dia tidak bisa melakukan hal yang sama seperti Setsu. Namun Setsu menyangkal hal itu karena dia mengetahui jika Toma sudah menjadi orang yang hebat di kerajaan Destenia. Namun tak lama setelah itu terlihat Elka memanggil Setsu untuk memulai sebuah pesta. Hal itu membuat Setsu mengabaikan Toma dan hendak pergi dari sana. Melihat Setsu telah mengabaikannya membuat Toma memberitahukan jika dia sudah berjuang untuk pergi ke berbagai tempat di dunia ini. Dan dia mendengar suara yang bisa mewujudkan keinginannya di sebuah kuil. Dan Toma juga menanyakan apakah Setsu mau kembali ke dunia asalnya bersama dirinya, karena Toma sudah menemukan cara agar mereka berdua bisa kembali pulang. Namun Setsu menolak hal itu karena dia beranggapan jika masih banyak hal lain yang belum pernah Setsu lihat sebelumnya. Dan dia juga berkata bahwa kehidupan menyenangkannya baru dimulai sekarang. Mendengar jawaban dari Setsu membuat Toma merasa terkejut dan tersakiti. Namun Setsu menghiraukan hal itu dan berharap Toma sehat selalu jika dia mau kembali ke dunia asalnya. Dengan meneteskan air mata, Toma berkata jika dia tidak ingin ditinggalkan Setsu. Dan karena Setsu sudah berjanji dengannya, membuat Toma merasa jika hanya dirinya yang boleh berada di samping Setsu. Toma kemudian mendapatkan kekuatan dari kristal yang dia dapatkan di kuil sebelumnya. Dan Toma juga berkata jika dia akan membasmi pengganggu seperti manusia, iblis, dan setengah binatang, agar dia bisa membuat Setsu kembali seperti semula. Mendengar hal itu membuat Setsu merasa kebingungan. Dan ketika Toma hendak menggunakan kekuatannya, namun sesaat kemudian melihat kegaduhan di atas istana membuat Elka merasa khawatir dengan Setsu. Toma yang melihat ke arah Elka membuat dia merasa jika mereka lah yang telah menghasut Setsu. Mendengar ucapan itu membuat Setsu kembali tak memahaminya. Pertarungan mereka pun kembali berlanjut. Setelah itu terlihat Elka dan yang lainnya datang, namun mereka tidak melihat Setsu di sana. Terlihat Toma telah kembali ke kuil dengan luka di bahunya. Toma kemudian berkata kepada batu kristal jika keinginannya tidak ada yang terkabulkan, dan pada akhirnya dia selalu sendiri. Namun beberapa saat kemudian batu kristal tersebut kembali bersinar dan memperlihatkan sebuah pandangan kepada Toma. Scan kemudian berpindah. Terlihat seorang pria diikat oleh rantai dan dibawa ke suatu tempat. Ternyata pria tersebut menjadi bahan eksperimen. Bahkan di sana juga terdapat seorang ras iblis, setengah binatang dan manusia, yang juga menjadi bahan eksperimen. Toma yang melihat kejadian itu dari batu kristal membuat dia berkata bahwa dirinya mempunyai teman, dan Toma berencana menyelamatkan mereka semua. Setelah itu terlihat Toma menyerang tempat tersebut dan dia berhasil menghancurkannya. Toma kemudian menawarkan apakah mereka mau ikut bersamanya dan menghancurkan dunia yang penuh keputusasaan ini. Dan tanpa pikir panjang mereka pun memilih ikut bersama Toma. Setelah itu terlihat pasukan kerajaan Destenia yang hampir sampai di benua iblis. Panglima pasukan yang mengetahui hal itu berkata bahwa perang kali ini adalah perintah langsung dari raja, dan meminta para pasukannya untuk menunjukkan kemampuan mereka kepada para iblis. Di sisi lain, Tia memberitahukan bahwa dia merasakan energi sihir milik Toma meski hanya sedikit. Dan Tia juga memastikan jika Toma berada di benua iblis. Mereka juga mengetahui jika lawan mereka bukanlah negara iblis melainkan Toma. Karena mereka masih belum menerima kabar dari Setsu membuat Yuhi meyakini jika Setsu sedang berjuang menghentikan perang yang akan terjadi. Dan dia mengingat perkataan Setsu saat berpamitan dengan dirinya. Mendengar perkataan dari Yuhi membuat Elka dan Gren akan mengulur waktu hingga Setsu tiba di medan perang. Tia juga memastikan agar tidak ada korban jiwa dalam perang kali ini, dan meminta Yuhi agar percaya pada dirinya sendiri.
Setelah itu, pasukan kerajaan Destinia pun telah sampai di negara iblis dan memulai serangannya. Tak hanya itu, pasukan negara iblis yang sudah siaga juga bersiap menyambut musuhnya dengan serangan sihir. Tak mau kalah, jenderal dari kerajaan Destinia juga memerintahkan prajuritnya untuk melancarkan sihir ke pertahanan musuh. Dan peperangan pun sudah tak bisa dihindari. Grind dan pasukan dari dunia lain juga sudah bergerak dengan memutar ke arah samping dan akan menyerang musuhnya. Tia memerintahkan agar pasukan dari dunia lain untuk tidak mengejar musuh yang berusaha kabur dan tidak menyerang musuh yang telah terluka parah. Dan mereka pun memulai serangannya. Pasukan dari dunia lain juga sudah mulai bergerak. Namun tersisa satu gadis yang hanya terdiam karena dia merasa ketakutan. Melihat gadis yang hanya terdiam membuat salah satu pasukan negara iblis berusaha menyerangnya. Namun untung saja Yuhi datang menyelamatkannya. Gadis itu meminta maaf karena dia tidak bisa melakukan apa-apa karena merasa ketakutan. Namun Yuhi menenangkan gadis itu dan memintanya untuk tidak memaksakan diri. Karena merasa terdesak membuat pasukan negara iblis mulai mundur dari barisan depan. Terlihat pasukan dari dunia lain juga telah berhasil melumpuhkan salah satu pasukan musuh. Namun saat seseorang dari pasukan dunia lain hendak menghabisinya, Yuhi secara tiba-tiba datang dan menghentikannya. Dia berkata jika mereka tak bisa menghabisi orang terluka yang tak bisa melawan balik. Namun tak lama setelah itu terdengar suara seorang gadis yang memberitahukan akibat jika mereka tidak menghabisi musuhnya. Terlihat beberapa monster berzirah besi yang muncul dari langit. Tak hanya itu, Alice juga datang dari lingkaran sihir dan menyerang pasukan dari kerajaan Destinia. Grind yang berhasil menghabisi salah satu monster zirah besi mengetahui jika ada manusia di dalam monster tersebut. Dan ternyata suara itu berasal dari Melua yang datang ke medan perang. Dan dia tak menyangka jika Grind dan yang lainnya mengenali Alice. Ternyata Alice telah dijadikan boneka oleh Melua. Tak hanya itu, bahkan Melua akan membuat Grind dan yang lainnya menjadi boneka seperti yang telah dia lakukan kepada Alice. Mendengar hal itu membuat Elka marah dan hendak menyerang Melua. Namun serangannya dihentikan oleh Alice. Hal itu membuat Elka mencoba menyadari Alice, namun dia tidak berhasil. Melua kemudian melakukan teknik pemanggilan monster dengan menggunakan darahnya. Namun setelah melakukan pertarungan yang sengit, Grind dan yang lainnya berhasil menghabisi monster milik Melua. Tak hanya itu, Yuhi juga datang dan membantu mereka. Melihat boneka monsternya telah dikalahkan membuat Melua merasa kesal dan menyuruh Alice menghabisi Elka dan yang lainnya. Namun hal itu gagal karena Grind mampu melumpuhkan Alice. Elka kemudian menyerang Melua dan dia berhasil menusuk organ iblisnya. Hal itu membuat Elka merasa percaya diri dan dia menganggap jika Melua telah berakhir. Namun tak lama setelah itu, Elka dibuat terkejut setelah mengetahui jika Melua masih mampu berdiri. Melua memberitahukan jika dirinya telah dimodifikasi dan organ dalamnya telah bertambah satu buah karena dia telah menjadi bahan eksperimen. Tapi untung saja dia diselamatkan oleh Toma. Dan demi membalaskan kebaikan dari orang yang telah menyelamatkannya, membuat Melua akan menghancurkan dunia ini dan akan bertarung bersama Toma. Tak hanya itu, bahkan Melua juga bergabung dengan Chimera dan menjadi satu tubuh dengan monster tersebut. Setelah itu, Melua menggunakan sihir pamungkasnya, namun serangan sihir itu mampu dihentikan oleh Tia dan juga Yuhi. Melihat serangannya telah dihentikan, membuat Melua kembali akan melancarkan serangan pamungkasnya. Namun Tia, Elka, dan Grind sudah mulai kelelahan dan telah mencapai batasnya. Namun sesaat kemudian, bersamaan dengan serangan itu membuat Alice terbebas dari kendali sihir milik Melua. Alice kemudian memeluk Melua meski dia sebenarnya tidak sepenuhnya sadar. Hal itu membuat Melua mengingat perkataan Alice sebelumnya tentang dirinya yang ingin tinggal lebih lama di desa dan menjadi kakak angkat sementara bagi Melua. Setelah itu terlihat Melua dan Chimera telah menjadi patung. Dan Alice yang terluka parah namun nyawanya masih bisa diselamatkan. Namun saat mereka hendak beristirahat, terlihat salah satu bawahan Toma yang bernama Kagero datang.
dan dia mengetahui jika rekannya Melua telah dikalahkan. Melihat teman-temannya sudah tak mampu lagi untuk bertarung, membuat Yuhi akan melakukan buy-one dengan Kagero. Awalnya Grand, Elka, dan Tia tidak ingin Yuhi menghadapi musuh sekuat itu. Namun saat mereka melihat keyakinan yang dimiliki oleh Yuhi membuat mereka menyerahkan tugas itu kepada Yuhi. Dan mereka juga berencana akan membantu Yuhi dari belakang. Namun saat pertarungan akan segera dimulai, melihat kedatangan Setsu membuat Yuhi sangat senang dan hampir memeluknya. Namun Setsu dengan wajah memerah menenangkan Yuhi, yang membuat dia meminta maaf karena terlalu bersemangat. Yuhi dengan malu-malu kemudian memberitahukan hasil latihannya bersama Master Elka. Melihat hal itu membuat Setsu berkata jika sifat masokis cukup Elka saja yang punya. Setelah itu Setsu meminta Yuhi untuk mundur karena dia akan buy-one melawan Kagero. Setsu mengetahui jika musuh yang ia lawan merupakan seseorang yang ada di tempat desa tempo hari. Mendengar hal itu membuat Kagero merasa bangga karena Setsu mengingat dirinya. Melihat Setsu memperdulikan Yuhi dan yang lainnya, membuat Kagero menanyakan mengapa Setsu begitu memperdulikan orang-orang lemah yang ada di belakang. Setsu pun menjawab jika dia hanya ingin melindungi orang yang penting bagi dirinya. Scan kemudian berpindah. Terlihat Kuroino menyerang pasukan dari tentara iblis dan manusia. Tak lama setelah itu Mineko dan Shironeko datang untuk melawan kakak angkatnya itu. Shironeko masih percaya jika Kuroino bukanlah orang yang jahat. Jadi dia meminta untuk bicara baik-baik dan tak perlu bertarung. Namun tentu saja hal itu ditolak oleh Kuroino. Melihat Mineko dan Shironeko memanggilnya kakak membuat Kuroino merinding dan menyerang mereka berdua. Kuroino memberitahukan jika dia dianggap kakak, maka mereka berdua sebaiknya mati saja tanpa harus melawannya. Mendengar hal itu membuat Shironeko dan Mineko akan melindungi satu sama lain karena mereka bersaudara. Kuroino yang melihat hal itu membuat dia akan mencabik-cabik cinta persaudaraan mereka. Terlihat Kuroino terkapar karena terkena serangan kombinasi antara Shironeko dan Mineko. Namun saat mereka merasa jika pertarungannya telah berakhir, Kuroino tiba-tiba bangkit kemudian mengeluarkan kemampuan aslinya dan mengikat Mineko. Tak hanya itu, bahkan Kuroino menggunakan limit break dan menyerang Shironeko. Setelah menyerang Shironeko hingga terkapar, membuat Kuroino berkata jika hubungan persaudaraan tidak ada gunanya, dan dia menganggap hal itu hanya sebuah kutukan. Shironeko perlahan bangkit dan memberitahukan jika hanya Kuroino yang menganggap hal itu sebagai kutukan. Mendengar hal itu membuat Kuroino merasa kesal dan kembali menyerang Shironeko. Namun Shironeko berhasil menghindar dan melompat ke arah Mineko, dan sesaat kemudian Kuroino ternyata meremehkan mereka yang telah bergabung. Namun saat melihat kecepatan mereka berdua membuat Kuroino terkejut dan mulai memperlihatkan ketakutannya. Terlihat Kuroino terkena serangan yang membuat tangan yang berada di punggungnya telah dilumpuhkan. Namun Kuroino tidak menyerah dan mengingat kenangannya yang kelam saat berada di eksperimen. Tapi meski begitu dia tetap berhasil dikalahkan oleh Shironeko dan Mineko. Scan kemudian berpindah. Terlihat pasukan negara iblis menyerang salah satu bawahan Toma yang bernama Buildos. Namun serangan itu tidak mempan karena Buildos memiliki tubuh sekeras baja. Tak lama setelah itu Roa datang dan langsung menyerang Buildos. Roa meminta pasukan negara iblis yang berada di belakangnya untuk pergi karena dia akan melawan manusia baja itu sendirian. Buildos merasa jika serangan Roa lumayan kuat. Hal itu membuat Buildos menyadari jika Roa merupakan anak raja binatang. Roa dibuat terkejut setelah mengetahui jika tubuh Buildos benar-benar terbuat dari baja. Buildos memberitahukan jika manusialah yang telah menciptakan tubuh bajanya. Mereka telah bereksperimen kepada Buildos yang membuat dia tersiksa selama bertahun-tahun sejak dia kecil.
kecil. Namun semuanya berubah saat Toma datang menyelamatkannya. Roa yang mendengar hal itu merasa kesal karena Toma mempunyai hayalan gila untuk menghancurkan dunia. Namun Buildos tetap mendukung keinginan Toma. Dan ternyata Buildos juga membicarakan Luger yang membuat Roa marah dan kembali menyerang Buildos. Namun tendangan dari Roa tidak berefek ke tubuh baja milik Buildos. Hal itu membuat kaki dari Roa berlumur darah karena menendang tubuh sekeras baja. Dengan perasaan yang marah, Roa akan membunuh orang-orang yang telah menertawakan martabat ras setengah binatang. Entah itu baja ataupun besi. Dia akan memukul tubuh itu sampai hancur. Dan ternyata Buildos memiliki kemampuan yang bisa mengendalikan tubuh bajanya sesuai keinginannya. Hal itu membuat dia membentuk tubuhnya menjadi beberapa bola besi dan menyerang Roa. Buildos merasa jika martabat yang Roa junjung tak memiliki artian apa-apa di dunia ini. Namun saat dia hendak pergi, Roa kemudian bangkit. Dan Roa akan melindungi martabat ras setengah binatang meskipun nyawanya menjadi taruhan. Roa kemudian berubah menjadi Super Saya dan menyerang Buildos. Setelah menerima serangan dari Roa membuat Buildos menyadari jika seseorang keturunan Raja Binatang akan mempertaruhkan nyawa mereka untuk membunuh musuhnya. Hal itu membuat Buildos akan menghancurkan martabat Roa dengan tubuhnya. Melihat tubuhnya mulai retak membuat Buildos merubah tubuhnya menjadi duri dan menusuk Roa. Namun hal itu tak mampu menahan keganasan Putri Raja Binatang. Dan Roa pun berhasil menembus tubuh Buildos dengan tinjunya. Namun Roa tidak bertahan lama karena tubuhnya telah sekarat. Namun tak disangka, Buildos datang menghampiri Roa dan menyembuhkan luka fatalnya. Mengetahui hal itu membuat Roa merasa heran. Buildos memberitahukan jika dia telah berubah pikiran setelah melihat orang seperti Roa. Dan Buildos juga meminta Roa untuk melanjutkan hidupnya dengan menjunjung tinggi martabat konyol yang dia miliki. Hal itu membuat Roa berkata jika dia sudah menerima martabat dari Buildos. Kagero kemudian menggunakan jurus bayangan milik klan Nara untuk menghentikan pergerakan Setsu. Namun hal itu tak cukup untuk menahan Setsu sang pahlawan. Setsu kemudian meminta Kagero untuk menyerah dan memanggil Toma. Mendengar hal itu membuat Kagero tertawa karena saat ini dia akan mempertaruhkan nyawanya dan melawan Setsu dengan serius. Kagero kemudian menggunakan limit break dan mengeluarkan kemampuan aslinya. Setsu mengetahui jika kemampuan Kagero merupakan jurus tersembunyi yang mempertaruhkan nyawa. Namun hal itu tidak menghalangi Kagero untuk menggunakannya. Asal dia bisa menang melawan Setsu sang pahlawan. Pertarungan mereka pun kembali berlanjut. Ternyata serangan Setsu tak mampu menembus baju pelindung milik Kagero. Karena baju pelindung bayangan itu mampu menyerap seluruh energi termasuk pedang milik Setsu. Kagero dengan pedenya merasa jika Setsu tidak punya kesempatan untuk menang. Namun kepercayaan diri Kagero mulai sirna saat Setsu mulai serius dan mengeluarkan aura merah membara. Dan ternyata Kagero masih bisa bertahan. Namun baju pelindung miliknya telah hancur. Terlihat Kagero belum menyerah karena dia diciptakan untuk bertarung. Dan dia juga merasa jika tidak ada tempat untuknya di dunia ini. Kagero kemudian mulai menyerang Setsu dengan sisa-sisa tenaganya. Dan sesaat kemudian Kagero berterima kasih kepada Setsu karena telah melawannya tanpa menahan kekuatannya. Di tempat lain, Toma mengetahui jika semua anak buahnya telah mati di medan perang karena Setsu telah menghalanginya. Namun Toma akan mengakhiri dunia ini dan dia telah berada di istana Raja Iblis. Melihat aura kegelapan di balik gunung membuat Setsu mengetahui jika Toma sebagai bos terakhir telah muncul. Scan kemudian berpindah, terlihat Levia berlari menemui Desas. Dia terlihat khawatir dengan Desas karena perang telah dimulai. Melihat Levia mengkhawatirkannya, membuat Desas memberitahukan jika dia baik-baik saja. Desas juga mengetahui jika 3 energi sihir dari bawahan Toma telah lenyap dari medan perang. Dengan kondisi demikian, Desas yakin bahwa kemenangan telah memihaknya. Namun secara tiba-tiba, Toma merasa yakin jika dia akan memenangkan perang kali ini karena dirinya masih hidup.
Setelah itu terlihat Desas dan Levia babak belur karena kalah melawan Toma. Ya, Setsu. Melihat teman-temannya babak belur membuat Setsu marah dan langsung menyerang Toma. Setsu juga berkata jika dia percuma mengajak Toma berbicara saat ini. Mendengar hal itu membuat Toma berkata jika dia punya banyak waktu ngobrol berdua dengan Setsu setelah dia menghancurkan dunia ini. Setelah beradu pedang membuat Toma merasa jika kekuatan Setsu masih belum berubah dan tetap luar biasa. Terlihat Desas menggunakan sihir pertahanan dan Levia juga merasa jika kekuatan Setsu dan Toma berada di dimensi yang berbeda dengan dirinya. Setsu merasa jika serangan barusan hanya sebuah pemanasan. Hal itu membuat Toma akan menyerang Setsu dengan serius. Terlihat Setsu berhasil menangkis serangan Toma. Namun hal itu tidak cukup karena serangan itu kembali menyerang Setsu. Melihat Setsu lengah membuat Toma tidak menyia-nyiakan hal itu. Toma merasa jika kekuatan Setsu telah menurun karena dia berhasil melukainya. Terlihat Setsu berhasil menghempaskan pedang milik Toma. Namun dia tiba-tiba melepaskan pedangnya dan menghajar Toma dengan tangan kosong. Toma mampu keluar dari serangan bertubi-tubi Setsu. Namun hal itu tetap saja membuat Toma babak belur. Karena bertarung seperti ini hanya akan menghabiskan waktu, membuat Toma akan mempercepat temponya. Terlihat Toma merubah pedangnya menjadi sebuah pistol berukuran besar. Dan ternyata kemampuan pedang suci Toma mampu mengubah bentuknya sesuai yang diinginkan. Setsu terkejut setelah melihat serangan Toma yang mampu menghancurkan sebuah gunung. Setsu kemudian berlari dan dia berhasil mendaratkan tendangan ke tubuh Toma. Merasa jika serangannya tidak mudah mengenai Setsu, membuat Toma kembali merubah senjatanya. Namun serangan itu mampu ditahan oleh Setsu dengan menggunakan barir. Melihat Toma akan menyerang kembali membuat Setsu pada akhirnya memanggil pedang sucinya. Setsu kemudian mengeluarkan aura Super Saiyan dan menyerang Toma. Setelah itu terlihat Elka dan yang lainnya datang yang membuat Setsu merasa senang. Karena mereka baik-baik saja. Karena teman-teman Toma telah tiada, membuat Setsu menyarankan Toma untuk menyerah. Mengingat kejadian itu membuat Toma merasa jika Setsu selalu membiarkannya seorang diri. Dia kemudian melepaskan energi kegelapan yang membuat Setsu merasa jika kekuatan ini bukanlah milik Toma. Setelah mengingat pertarungan melawan Toma di masa lalu, membuat Setsu mulai menyadari sesuatu. Ternyata Toma akan menunjukkan kekuatan dengan nyawa sebagai taruhannya. Terlihat Setsu mulai terdesak karena terus-terusan diserang oleh Toma. Toma merasa jika Setsu seperti kecoa karena hanya bisa melarikan diri. Karena terus-menerus menghindar, membuat Toma mengganti targetnya dan menyerang teman-teman Setsu. Namun sesaat kemudian, tapi serpihan serangan Toma masih menghujani istana Evil Barrow. Setsu mulai khawatir dan Toma mulai kegirangan. Namun untung saja teman-teman Setsu menggunakan barir yang membuat Toma merasa kesal. Setsu tak tinggal diam dan membalas serangan Toma dengan serangan tebasannya. Tapi Toma masih mampu menahan serangan Setsu. Namun sesaat kemudian, melihat perisai Toma hancur membuat Setsu tak menyia-nyiakan hal itu. Namun Toma kembali mengingat masa lalunya dengan Setsu, yang membuat artefak kristal yang dimilikinya kembali bersinar dan memberikan kekuatan yang dahsyat kepada Toma. Terlihat Toma merubah senjatanya menjadi lebih mematikan, dan dia langsung menyerang Setsu.
Terlihat Setsu tak mampu menahan serangan dahsyat tersebut, bahkan membuat pedang Kuromaru hancur dan Setsu terjatuh. Melihat hal itu membuat Toma sumringah karena berhasil mengalahkan Setsu yang selalu berdiri di depannya. Dan dia kembali berkata jika dunia ini sudah sepantasnya hancur. Namun ternyata Setsu masih bisa bangkit, dan dia merasa jika Toma telah bertambah kuat. Namun jika dia tetap kehilangan hal penting bagi hidupnya, meski sekuat apapun Toma, dia tak akan bisa menang melawan dirinya. Ternyata Setsu mampu menggunakan sihir dimensi dan mengurung Toma. Toma tak bisa berbuat apa-apa karena senjata yang dimilikinya berada di luar jangkauannya. Setsu tak menyia-nyiakan hal itu dan menyerang Toma dengan kekuatan terkuatnya. Toma merasa jika hal yang benar-benar dia inginkan ialah berada di samping Setsu. Namun ternyata Setsu tidak melenyapkan Toma. Dia hanya menghancurkan batu artefak yang selama ini mempengaruhinya. Setelah Toma sadar, Setsu memberitahukan jika dia tidak pernah ingin saling membunuh. Dia hanya ingin mengembalikan akal sehat Toma. Oleh karena itu, Setsu melahap seluruh kutukan yang menempel pada diri Toma. Dengan meneteskan air mata, Toma masih tak menyangka jika Setsu masih memberinya kesempatan. Mendengar hal itu membuat Setsu memberitahukan agar Toma menebus dosanya. Scan kemudian berpindah. Terlihat Toma berada di sebuah penjara dan dikunjungi oleh Setsu, Desas, dan Raja Binatang. Setsu memberitahukan jika hukuman Toma telah ditetapkan. Dia diminta untuk menggunakan semua energi sihirnya untuk melakukan sihir teleportasi dan mengembalikan seluruh teman-teman sekelasnya ke dunia mereka. Toma merasa terkejut karena hanya itu hukuman yang dia dapatkan. Desas memberitahukan jika Toma hanya manusia biasa setelah kehilangan seluruh energi sihirnya. Dan Raja Binatang memberitahukan jika Toma tidak akan berbuat kejahatan. Ternyata Setsu yang telah menetapkan hukuman itu kepada Toma. Dengan perasaan bersedih, Toma merasa jika Setsu telah menepati janjinya, bahkan pada orang seperti dirinya. Setelah itu terlihat Toma membukakan portal dimensi untuk mengembalikan teman-teman Setsu ke dunia aslinya. Terlihat para murid merasa bahagia akan hal itu. Ternyata Toma tidak ikut kembali ke dunia asalnya karena dia ingin menebus dosanya mulai dari sekarang. Dan Toma juga akan pergi bertualang karena ingin melihat dunia ini dengan mata kepalanya sendiri, seperti yang dilakukan Setsu sebelumnya. Mata ne, Setsu. Mata na. Setelah itu terlihat Setsu juga akan berpetualang. LK ingin menemani Setsu, namun karena pekerjaan setelah perang menumpuk, membuat dia melarangnya. Dan ternyata kali ini Setsu tidak sendirian, karena dia akan berpetualang bersama dengan Yuhi. Karena Yuhi sudah memutuskan untuk berada di samping Setsu. Yoroshiku na. Setsu dan Yuhi kemudian berpamitan kepada LK dan yang lainnya. Melihat kebersamaan Setsu dengan Yuhi, membuat dia menanyakan hal itu kepada LK. Namun LK tidak mempermasalahkannya, karena dia merasa jika menjadi pedang dan kursi bagi Setsu sudah cukup baginya. Terlihat Setsu dan Yuhi mendatangi Levia dan menanyakan keadaan lautan. Levia dengan bangga berkata jika kedamaian lautan akan terjamin selama ada dirinya. Namun sesaat kemudian monster cumi-cumi datang, yang membuat Levia berubah ke wujud aslinya dan menyerang monster itu. Namun yang terjadi, setelah itu terlihat Setsu dan Yuhi mengunjungi Desas dan menanyakan keadaan negaranya. Desas merasa jika keadaan negaranya akan segera membaik karena dia mempunyai bawahan yang hebat. Desas juga memberitahukan jika Ruri telah bekerja sangat baik di tokonya. Setelah itu terlihat Setsu mengunjungi Raja Binatang. Namun masih saja dia dicegat oleh penjaga yang ada di sana. Namun sesaat kemudian, ternyata Roa telah menjadi kapten dari pasukan tentara Zudorado dan mempunyai asisten Shironeko dan Mineko. Roa memberitahukan jika dia dan asistennya akan berlatih dengan keras supaya bisa mengalahkan Setsu. Hal itu membuat Setsu tidak mengkhawatirkan negara setengah binatang. Nah, itu dia alur cerita Isekai Shoukan wa Nidomi Desu. Semoga saja anime ini mendapatkan season keduanya. Dan sampai jumpa di alur cerita anime selanjutnya dan terima kasih sudah menonton.